Selama puluhan tahun, Iran sudah mempersiapkan hal seperti ini. Dengan terus mengawasi Israel dan AS, Iran membangun pertahanan udara dan militer yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Iran gagal. AS melakukan hal besar terhadap Iran hingga tercatat dalam sejarah. Target ke-10.000 baru saja dihantam dan Iran praktis tidak punya apa-apa lagi untuk bertahan. Pada tanggal 25 Maret, Komandan Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM, Laksamana Brad Cooper, menyampaikan rincian terbaru tentang semua yang telah dicapai Amerika Serikat selama operasi Epic Fury sejauh ini. Judul utama langsung disampaikan Cooper. Kita sudah masuk minggu keempat kampanye ini, dan semuanya berjalan sesuai atau bahkan lebih cepat dari rencana. Untuk mencapai tujuan militer, menghilangkan kemampuan Iran memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya, ujar Cooper. Dia kemudian menyampaikan angkanya dengan menyatakan pasukan Amerika Serikat telah menyerang lebih dari 10.000 target militer. Faktanya, kami baru saja menghantam target Iran yang ke-10.000 beberapa jam yang lalu. Cooper lalu menjelaskan bahwa 10.000 adalah jumlah untuk Amerika Serikat. Dengan memasukkan serangan udara Israel, ribuan target tambahan telah diserang. Bahkan ribuan lagi. Pada 13 Maret, Wall Street Journal melaporkan bahwa Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengklaim bahwa Amerika dan Israel telah bersama-sama menyerang 15.000 target, yang berarti lebih dari 1.000 target per hari pada saat itu. Skala dan keganasan, operasi Epic Fury dan operasi Roaring Lion memang sedikit menurun sejak pengumuman itu, kemungkinan karena Iran memiliki lebih sedikit target militer untuk diserang. Namun mengingat bahwa 15.000 adalah jumlah gabungan sebelum Cooper membuat pernyataannya, masih masuk akal untuk meyakini bahwa Amerika dan Israel telah bersama-sama menyerang hampir 20.000 target sejak 28 Februari. Namun, bahkan jika dilihat sendiri, 10.000 target yang diserang oleh Amerika Erat adalah berita besar. Dan untuk memperjelas, ini adalah 10.000 target, bukan 10.000 amunisi yang ditembakkan. Target-target tersebut akan bervariasi, mulai dari yang besar seperti bunker militer dan nuklir bawah tanah milik Iran hingga target yang relatif kecil seperti drone. Setiap target adalah senjata atau simpul militer yang telah dilumpuhkan. Dengan target-target terbesar, kemungkinan besar dihantam dengan beberapa amunisi, bahkan mungkin berulang kali selama beberapa hari untuk menonaktifkannya. Apa yang kita lihat di sini adalah dominasi udara yang belum pernah dicapai dalam perang modern manapun. Kampanye militer Amerika yang bertahap yang dimulai dengan serangan yang dilakukan oleh pesawat siluman seperti B-2 Spirit dan F-35 sebelum berkembang dengan melibatkan pesawat-pesawat setua B-52 dan E-10. Menunjukkan bahwa IS bisa beroperasi tanpa hambatan di langit Iran, meski bukan berarti operasi Epic Fury segera berakhir. Apa yang terjadi selanjutnya bisa mengubah segalanya lagi dan akan melejutkan semua orang jika Amerika Serikat menindaklanjuti ancamannya. Namun, saat ini cukup diketahui banyak infrastruktur militer Iran hancur saat Amerika Serikat merencanakan langkah berikutnya. Dan menurut beberapa pihak di Amerika Serikat, Iran sekarang sangat terdesak untuk mencari cara agar operasi Epic Fury berakhir. Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa Iran memohon untuk mencapai kesepakatan, dan INSA telah menanggapi dengan memberikan rencana 15 poin yang bisa mewujudkan kesepakatan itu. Iran menanggapi klaim ini dengan menyatakan Amerika dan Iran tidak sedang berunding dan mereka sekarang hanya bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Sekarang kebenarannya mungkin berada di tengah-tengah karena tampaknya tidak mungkin Iran sama sekali tidak terbuka untuk pembicaraan apapun. Namun mungkin Iran juga tidak seputus asa seperti yang diklaim Trump. Sekarang, Cooper juga mengatakan dalam tulisannya bahwa kombinasi kekuatan udara Amerika dan Israel membuktikan bahwa kedua negara lebih kuat jika bersama-sama. Dia merinci kerusakan infrastruktur militer Iran, menyatakan serangan presisi telah melumpuhkan pertahanan udara dan penerbangan tempur kami di atas Iran menimbulkan dampak nyata. Sekarang, mari kita bahas dampak nyata dengan merinci pencapaian kita rekat dalam operasi Epic Fury sejauh ini. 10.000 serangan yang telah dilakukan memang merupakan angka yang mengesankan, tetapi angka itu tidak berarti banyak tanpa konteks tentang apa yang telah dicapai oleh serangan-serangan tersebut. Dengan konteks itu, reaksinya berubah dari kagum banyaknya serangan menjadi heran bagaimana rezim Iran masih bisa bertahan setelah semua ini. Baiklah, kita mulai dengan rudal-rudal Iran. Sekarang, operasi Epic Fury dan operasi Roaring Lion telah secara jelas berfokus pada lokasi peluncuran rudal Iran yang merupakan kunci dari pendekatan utama Iran dalam mengancam negara-negara tetangganya di Teluk dengan serangan rudal balistik selama Amerika Serikat terus melancarkan serangannya.
Kami memiliki beberapa data tentang berapa banyak peluncur ini yang telah berhasil dihancurkan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim pada 15 Maret bahwa sekitar 70% peluncuran rudal Iran telah berhasil dihancurkan sejauh ini. Ini menjadi pukulan besar bagi strategi rudal balistik Iran serta kemampuannya meluncurkan rudal jelajah dan rudal anti-kapal terhadap kapal perang Amerika Serikat dan kapal dagang. Sekarang, Wall Street Journal dalam laporannya sendiri tentang klaim Israel memberikan angka yang lebih konkret karena disebutkan bahwa Israel mengklaim Iran telah kehilangan 330 dari 470 peluncur rudal bergerak miliknya. Sekarang, menurut klaim IDF, angkanya sekitar 70%. Meskipun ada pertanyaan seperti bagaimana Israel dan Amerika Serikat tahu pasti jumlah peluncur rudal bergerak yang disembunyikan Iran di bawah tanah, tetap saja angkanya sangat mengesankan. Foto satelit yang dirilis The Washington Post menyorotinya. 4 minggu pertama operasi Epic Fury telah membuat Amerika dan Israel benar-benar menghancurkan 29 lokasi peluncuran rudal balistik Iran yang masing-masing akan menjadi tempat bagi puluhan peluncur. Dan fasilitas di atas tanah telah dinonaktifkan, fasilitas bawah tanah telah menjadi sasaran bom penembus bunker, dan semua ini dilakukan untuk melemahkan salah satu ancaman paling signifikan yang Iran berikan kepada Amerika Serikat, Israel, dan sekutu mereka di Teluk. Kita telah melihat dampak dari bagian dari 10.000 serangan ini muncul sangat cepat. Cooper mengatakan hal itu saat menunjukkan peluncur rudal dan drone Iran turun lebih dari 90% sejak awal perang, menandakan strategi saturasi rudal Iran tidak berjalan sesuai rencana. Tentu saja, ini bukan berarti rudal Iran tidak ditembakkan. 70% peluncur yang sudah dihancurkan masih menyisakan 30% yang bisa menembak, dan itu berarti sekitar 140 peluncur bergerak yang masih harus ditemukan dan dihancurkan oleh Houthi Serikat sebelum rudal Iran tidak lagi menjadi ancaman. Ada juga rudalnya sendiri. Walau rudal tak berguna tanpa peluncur, inilah alasan AS memilih strategi saat ini. Namun, AS dan Israel belum banyak bertindak terhadap rudal Iran, meski sudah ada lebih dari 10.000 serangan. Menurut Guardian, intelijen AS menyatakan bahwa sekitar sepertiga dari persediaan rudal Iran dipastikan telah dihancurkan, dan sepertiga lainnya tampaknya kemungkinan besar telah rusak, terkubur, atau tidak dapat digunakan lagi akibat serangan Amerika terhadap terowongan dan bunker bawah tanah Iran. Ada juga 1.400 peluncuran rudal yang telah dikonfirmasi dilakukan oleh Iran sejak dimulainya operasi Epic Fury. Meski sebagian besar peluncuran terjadi di awal perang, ini menunjukkan Iran tetap menjadi ancaman rudal, meski ancaman itu kini jauh menurun. Tapi disinilah situasi mulai berubah di lini rudal Iran. Bukan hanya peluncur dan persediaan yang telah dinonaktifkan dalam 10.000 serangan itu. AS juga menargetkan fasilitas produksi rudal dan kapal perang Iran menurut Cooper. Iran mampu memproduksi kapal angkatan laut, rudal, dan drone serang dalam skala besar, serta mengembangkan dan menyebarkan teknologi ini ke pelaku jahat regional dan global, jelas Cooper. Dia menambahkan, hari ini kami telah merusak lebih dari 2/3 fasilitas produksi rudal, drone, dan kapal perang Iran, serta galangan kapalnya, lalu memperingatkan bahwa Amerika Serikat belum selesai. Penghapusan infrastruktur manufaktur militer Iran yang lebih luas juga menjadi agenda, ujar Cooper. Sekarang ini adalah kabar buruk bagi Iran, karena itu berarti sisa dari strategi rudal balistik mereka sekarang memiliki batas waktu. Dengan banyak fasilitas peluncuran dan produksi hancur, setiap peluncuran rudal Iran berikutnya memakai persediaan yang tak bisa diisi ulang. Ini bukan hanya tentang menghancurkan milik Iran. AS fokus pada apa yang mungkin dibangun Iran. Artinya, mereka menumpuhkan doktrin rudal rezim untuk jangka panjang. Kami telah menyebutkan bahwa 10.000 serangan ke Iran juga menargetkan fasilitas pembuatan kapal dan fasilitas produksi kapal perang. Masih banyak hal lain terkait angkatan laut yang perlu dibahas. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Masih banyak lagi konten seperti ini, jadi tekan tombol subscribe jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari wawasan yang kami tawarkan di channel ini. Selain fasilitas produksi angkatan laut, Amerika Serikat juga berfokus untuk menghancurkan sebanyak mungkin kemampuan maritim Iran yang sudah ada. Kita melihat strategi yang mirip dengan yang dilakukan terhadap rudal Iran, yaitu menghancurkan apa yang sudah ada dan kemudian dilanjutkan dengan menghancurkan fasilitas yang bisa membangun lebih banyak lagi. Sekarang, terkait yang sudah atau dulunya ada, Times of Israel melaporkan Amerika Serikat telah menenggelamkan 92% kapal besar angkatan laut Iran. Persentase ini kemungkinan mencakup fregat, kapal selam, dan kapal induk rakitan Iran, tapi mungkin tak termasuk kapal serang cepat yang digunakan Iran untuk membuat kekacauan di Selat Hormuz.
Tetap saja, 92% kapal besar milik Iran menunjukkan bahwa kekuatan angkatan laut rezim tersebut setidaknya dari sisi proyeksi kekuatan murni telah hancur. Angka dari Pentagon menyebutkan total ada 130 kapal yang telah hancur hingga 26 Maret, meskipun tidak jelas berapa banyak dari kapal tersebut yang merupakan kapal besar seperti yang sudah disebutkan, dan berapa banyak yang merupakan kapal cepat serta kapal Iran lainnya, seperti kapal selam mini kelas Gadir. Kita tahu bahwa angka 130 itu mencakup 40 kapal penabur ranjau dan 11 kapal selam, serta Iran telah menggunakan kapal cepatnya untuk menabur ranjau di Selat Hormuz. Pendekatan Amerika sekarang tampaknya menganggap semua kapal yang berlayar untuk Iran sebagai target sah. Tidak benar jika dikatakan Angkatan Laut Iran bukan lagi ancaman, seperti hanya rudal. Dengan rudal, Iran telah kembali ke strategi di mana mereka melakukan peluncuran kecil dan presisi, yang setidaknya memungkinkan mereka untuk mempertahankan semacam ancaman. Ketika berbicara tentang bagian laut dari pertempuran, Iran sebenarnya tidak pernah benar-benar mampu bersaing dengan kapal induk dan kapal perang pendamping yang dibawa Amerika Serikat ke wilayah Teluk Persia. Jangan salah paham, rezim tentu tidak ingin kehilangan banyak kapal perang dan kapal selam. Tetap saja, tujuan Iran selalu untuk memanfaatkan strategi blokade laut asimetris di Selat Hormuz, dan itu adalah masalah yang masih harus dihadapi Amerika Serikat. Radio Free Europe atau Radio Liberty menyoroti hal itu dalam artikel 12 Maret, mencatat angkatan laut konvensional Iran praktis sudah tidak ada. Tapi ancaman terhadap Selat Hormuz tetap ada. Akhir Maret tak banyak perubahan. Kapal cepat, kapal selam mini, drone dan rudal anti kapal Iran masih menyerang kapal dagang di selat itu. Bukan soal jumlah di sini. Iran tidak perlu menyerang setiap kapal yang mencoba melewati jalur air yang dilalui 20% minyak dunia. Serangan sesekali membuat perjalanan sangat beresiko hingga asuransi menolak membayar dan kapten kapal pun tak mau berlayar. 10.000 serangan awal melumpuhkan angkatan laut konvensional Iran. 10.000 serangan berikutnya kemungkinan akan lebih fokus pada aspek asimetris angkatan laut Iran. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa dilakukan Amerika Serikat. Amerika Serikat memang sudah unggul di udara sebelum operasi Epic Fury. Tapi Iran seharusnya punya pertahanan udara berlapis untuk menghentikannya. Jaringan gagal dan serangan awal dari 10.000 serangan menjadi salah satu penyebab utamanya. Superioritas udara telah dicapai, dan angka-angka terkait pertahanan udara Iran mengungkapkan segalanya. Sekarang, sejak awal 5 Maret, IDF mengklaim bahwa sekitar 80% pertahanan udara Iran telah dinonaktifkan, baik melalui penghancuran langsung sistemnya maupun dengan menghancurkan radar melalui serangan dan serangan siber. Dan pada saat itu, IDF telah melakukan sekitar 2.500 serangan dan menggunakan sekitar 6.000 amunisi yang memberi kita gambaran tentang berapa banyak senjata yang mungkin digunakan Amerika Serikat dalam 10.000 serangannya. Perhitungan sederhana menunjukkan AS bisa memakai hingga 24.000 amunisi untuk 10.000 serangan dengan asumsi jumlah amunisi yang digunakan sama seperti Israel. Tidak banyak yang berubah pada pertahanan udara Iran sejak saat itu. Tidak terlalu perlu juga karena 80% jaringannya sudah hancur. Iran terpaksa mempertahankan wilayah udaranya dengan sistem terpisah yang tersebar dan sering tidak mampu menghadapi ancaman udara dari Amerika Serikat. Runtuhnya pertahanan udara Iran sejak awal menciptakan superioritas udara yang memungkinkan 10.000 target dihantam seperti klaim Cooper. Kini Kiber menunjukkan superioritas udara telah meluas hingga Amerika mengerahkan pembom B-52 untuk melakukan serangan besar ke Iran dan menegaskan dominasi udara kita yang tak tertandingi. Pernyataan itu mengungkap banyak hal karena B-52 bukan pembom paling modern milik Amerika Serikat. Pertama kali terbang pada 1950-an, B-52 juga bukan pesawat siluman. Pesawat itu juga tidak terlalu canggih secara teknologi. Keunggulannya adalah kapasitas besar untuk membawa amunisi yang bisa dijatuhkan dalam jumlah banyak di Iran. Jika pertahanan udara Iran masih berfungsi, pembom ini tidak akan bisa beroperasi di langit negara itu. B-52 terlalu besar dan mudah terdeteksi, bahkan oleh sistem pertahanan udara Rusia dan Tiongkok lama yang digunakan Iran. Fakta bahwa pesawat ini bisa terbang sama sekali menunjukkan betapa totalnya pertahanan udara Iran telah dilumpuhkan. Hal yang sama berlaku untuk A-10 dan helikopter Apache yang dikerahkan AS di Selat Hormuz yang bisa menyerang berulang karena ancaman Iran kini hanya terbatas pada beberapa pertahanan udara terisolasi. Dengan pesawat-pesawat seperti ini, jelas Amerika Serikat beralih dari operasi presisi ke operasi besar-besaran dalam operasi Epic Fury.
10.000 target telah dihantam dan terus bertambah karena pertahanan udara Iran sangat lemah, sehingga Amerika Serikat bisa mengirim pesawat non-stealth bermuatan besar ke wilayah itu. Namun, pendekatan udara Amerika bisa bermasalah. Di awal video, kami telah menyampaikan bahwa operasi Epic Fury selanjutnya bisa mengubah segalanya. The Guardian mengungkapkan hal ini dengan lebih sinis dalam sebuah artikel tanggal 26 Maret, di mana mereka mengklaim bahwa Amerika Serikat mungkin telah berilusi bahwa kemenangan udara yang mudah sudah di depan mata, hanya untuk mendapati bahwa Iran masih belum menyerah meskipun telah menerima 10.000 serangan. Dengan kata lain, Amerika Serikat mungkin tidak bisa menang hanya dengan kekuatan udara, seberapa efektif pun kekuatan itu dalam menghancurkan infrastruktur militer Iran. Amerika Serikat mungkin perlu mengambil tindakan lanjutan termasuk menurunkan pasukan di darat. Namun idealnya, Amerika Serikat tidak akan sampai mengirim tentara ke Iran. Trump telah menyatakan operasi Epic Fury hampir berakhir, dan Amerika Serikat sedang mencari beberapa jalan keluar untuk Iran. Rencana perdamaian. 15 poin yang disebutkan sebelumnya adalah salah satunya, karena pemerintahan Trump berharap serangan Amerika Serikat ke 10.000 target cukup membuat rezim Iran menerima kesepakatan damai yang membatasi kekuatan dan ambisi nuklirnya. Kesepakatan itu juga akan membuka kembali Selat Hormuz, satu-satunya kaftu penting yang masih dimiliki Iran. Namun jika solusi itu gagal, opsi kedua telah diisyaratkan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt pada 25 Maret saat dia mengatakan Presiden Trump tidak menggertak dan siap melancarkan kehancuran besar-besaran. Iran sebaiknya tidak salah perhitungan. Artinya, setujui rencana perdamaian atau Ayrik-Srekan akan mengirimkan pasukan. AES telah mempersiapkan kemungkinan ini dan saat video ini dibuat, pasukan terjun payung Divisi Lintas Udara ke-82 sedang menuju Timur Tengah. AS juga telah mengerahkan 2 unit ekspedisi marinir atau MEU, salah satunya sudah tiba bersama kelompok serbu amfibi yang dipimpin oleh USS Tripoli. Sekarang itu berarti 3.500 tentara Amerika termasuk sekitar 2.000 marinir sudah berada di Teluk Persia. Kedatangan MEU kedua akan kira-kira menggandakan jumlah tersebut dan mungkin ada sebanyak 3.000 pasukan terjun payung. Ini pasukan invasi darat, tapi jumlahnya tak cukup besar untuk menghadapi daratan utama Iran. Target yang kemungkinan besar akan mereka tuju adalah pulau-pulau di dalam dan sekitar Selat Hormuz yang mungkin ingin dikuasai Amerika Serikat baik untuk memaksa membuka kembali selat tersebut maupun untuk memberikan tekanan besar pada ekonomi Iran. The Washington Post melaporkan Pentagon menyiapkan strategi untuk beberapa minggu operasi darat di Iran, termasuk kemungkinan merebut pusat minyak utama Iran, Pulau Karg. Namun, Trump belum menyetujui rencana-rencana ini. Amerika Serikat jelas sedang menunggu langkah Iran berikutnya. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mungkin sudah memberi petunjuk langkah yang akan diambil. Dalam laporan langsung BBC pada 29 Maret tentang operasi Epic Fury, Ghalibaf dikabarkan menyatakan bahwa Iran sedang menunggu tentara Amerika masuk ke darat agar mereka bisa menghujani mereka dengan tembakan. Sekarang, strategi Iran pun menjadi jelas. Rezimnya tetap bertahan meski AS Serikat telah menyerang 10.000 target dari udara. Rezim itu kini berusaha bertahan demi memaksakan operasi darat yang meningkatkan risiko Amerika Serikat kehilangan lebih banyak personel dalam operasi Epic Fury. Pasukan di darat tampaknya hampir tak terhindarkan kecuali ada perubahan drastis dalam waktu dekat. Rezim Duran harus mengingat satu hal. Sudah ada 10.000 serangan dan terus bertambah, bukan berarti 10.000 target sudah dituntaskan. Jika marinir dan pasukan terjun payung Amerika masuk ke Iran, besar kemungkinan mereka akan disambut hujan rudal dan bom. Kemungkinan targetnya mencakup sisa infrastruktur militer, tentara dan kendaraan lapis baja Iran yang dikerahkan menghadapi pasukan darat Amerika. Pasukan yang mendarat bisa menjadi masalah besar bagi Pulau Karg. Ketika pasukan AS dan Israel mulai menyerang Iran, bukan hanya pertahanan udara Iran yang menghadang mereka. Teheran juga punya senjata andalan yang menarik, senjata pertahanan udara yang disebut-sebut berkelas dunia yang diberikan oleh Beijing. HQ-9B, varian dari sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh HQ-9. Sayangnya bagi Iran dan juga bagi Tiongkok, sistem tersebut gagal memenuhi ekspektasi. Sistem itu benar-benar luluh lantak oleh dahsyatnya serangan udara Amerika, terbukti tidak lebih dari kegagalan yang mahal dan memalukan. Bagi Tiongkok, hal ini seharusnya tidak terjadi. HQ-9 seharusnya menjadi salah satu produk andalan sektor pertahanan Tiongkok. Pengerjaan sistem ini dimulai pada tahun 1970-an dengan pengembangan skala penuh dimulai tak lama setelahnya pada akhir 1980-an. Sejak saat itu, beberapa model telah dirilis termasuk HQ-9 asli, varian Angkatan Laut HHQ-9.
HQ-9A yang sedikit ditingkatkan mulai digunakan pada tahun 2001 dan HQ-9B yang memiliki jangkauan lebih jauh serta teknologi yang lebih canggih. Selain Tiongkok, beberapa negara lain juga telah berinvestasi dan saat ini mengoperasikan sistem HQ-9 termasuk Pakistan, Mesir, Azerbaijan dan Iran. Dan mudah untuk melihat mengapa ada ketertarikan yang begitu besar terhadap sistem ini dari berbagai negara di seluruh dunia. Kerana pejabat Tiongkok memasarkan sistem ini sebagai produk unggulan di sektor pertahanan udara mereka. Mereka mengklaim sistem ini mampu beroperasi setara dengan S-300 Rusia yang telah lama masuk daftar sistem pertahanan udara terbaik. Para pejabat juga membanggakan bahawa HQ-9 melampaui sistem Patriot Amerika Serikat, salah satu pertahanan udara terbaik di dunia dalam beberapa aspek tertentu. Mereka menyoroti jangkauannya yang luar biasa dengan varian HQ-9B mampu menyerang target pada jarak sekitar 160 mil atau 260 kilometer. Serta sistem radar phased array yang memberikannya kemampuan untuk melacak hingga 100 target sekaligus dan menyerang antara 6 hingga 8 target secara bersamaan. Fitur utama lainnya dari HQ-9 termasuk peluncuran dingin vertikal dan cakupan 360 derajat ke segala arah. Dan misalnya dikatakan mampu mencapai kecepatan lebih dari Mach 4 atau lebih dari 3,000 mil per jam dengan hulu ledak seberat hampir 400 pon atau 180 kilogram. Secara teori, negara manapun yang menggunakan sistem seperti ini seharusnya akan jauh lebih mudah mempertahankan wilayah udaranya dan melindungi aset paling berharga serta lokasi infrastruktur kunci, meniadakan ancaman jet musuh, rudal jelajah dan juga rudal balistik. Tiongkok jelas percaya pada HQ-9 kerana mereka menggunakannya untuk melindungi beberapa area strategis di dalam dan luar perbatasannya, di tempat-tempat seperti Beijing, Tibet dan Laut Tiongkok Selatan. Namun membanggakan spesifikasi teknis dan mengklaim sistemmu bisa menyaingi yang terbaik di dunia adalah satu hal. Itu benar-benar berbeza saat diuji dalam pertempuran sesungguhnya. Saat itu kamu akan tahu apakah semua hype sepadan dan apakah senjata atau perlengkapan benar-benar mampu memenuhi potensinya atau hanya omong kosong yang gagal saat bahaya muncul. Dan Iran sangat mengandalkan HQ-9, berharap sistem itu bisa bertahan dan membuktikan kemampuannya ketika saatnya benar-benar tiba. Menurut salah satu pejabat negara itu, Iran menerima sejumlah besar sistem ini pada tahun 2025. Dalam beberapa bulan setelah Perang 12 Hari di mana Israel dan Amerika Serikat melakukan serangan mendadak ke fasilitas nuklear negara itu, menewaskan banyak pemimpin militer, ilmuwan nuklear dan politisi serta warga sipil Iran. Selama kurang dari 2 minggu, Iran yang jelas-jelas terguncang oleh serangan intensif di wilayahnya itu ingin meningkatkan pertahanannya untuk mengantisipasi serangan Israel atau Amerika berikutnya. Iran tidak hanya membeli sejumlah sistem HQ-9 dari Tiongkok dengan menegosiasikan kesepakatan minyak untuk senjata dengan Beijing, tetapi juga mulai membangun jaringan pertahanan udara berlapis di seluruh wilayahnya. Jaringan ini terdiri dari platform yang dikembangkan di dalam negeri seperti Bavar 373 dan Kordat 15 bersama dengan pertahanan udara impor seperti Panzer S1 dan S300 dari Rusia. Iran juga memiliki banyak sistem pertahanan bergerak yang dapat dengan cepat berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk ditempatkan dan mengambil posisi strategis di mana pun dibutuhkan. Dengan banyak teknologi canggih, jaringan pertahanan udara ini seharusnya membuat wilayah udara Iran nyaris tak tertembus. Membantu rezim negara tersebut menjaga lokasi-lokasi paling berharga dan strategis seperti Kompleks Teheran milik pemimpin tertingginya Ali Khamenei serta berbagai fasilitas nuklear, pangkalan militer dan lapangan udaranya. Dan HQ-9 seharusnya menjadi salah satu bintang utama, melacak puluhan pesawat dan rudal Amerika serta Israel lalu menembak jatuh satu persatu dengan cepat dan efisien. Namun, itu bukan yang terjadi. Sebaliknya, pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel memulai serangan mereka. Jet tempur F-15 Israel terbang ke udara, menembakkan rudal Sparrow dan amunisi presisi lainnya ke lokasi-lokasi penting seperti Kompleks Ali Khamenei, menewaskan pemimpin tertinggi itu pada jam-jam awal konflik. Israel juga berhasil mengeliminasi sejumlah pejabat Iran lainnya, termasuk Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Menteri Pertahanan Iran dan beberapa penasihat terdekat Khamenei. Sementara itu, jet tempur dan pembom Amerika Serikat juga memasuki wilayah udara Iran, melakukan serangan ke ratusan target hanya dalam hitungan jam.
Lokasi di lebih dari 20 dari 31 provinsi Iran merasakan kekuatan penuh bom dan rudal Amerika dengan pangkalan, kompleks, infrastruktur dan aset militer seperti radar dan sistem pertahanan udara lenyap dari peta atau berubah menjadi tumpukan puing dan reruntuhan yang masih berasap. Setiap menit berlalu, semakin banyak laporan masuk tentang ledakan dan kancuran. Aset-aset Iran secara sistematis dimusnahkan satu persatu dan jaringan pertahanan udaranya yang telah dibangun dengan sangat hati-hati dan seharusnya mampu menjaga negara dari serangan seperti ini sama sekali tidak terlihat. Para komandan Iran tidak menyangka hal itu terjadi. Mereka tahu bahwa mereka pasti akan mengalami beberapa kerugian karena intensitas serangan udara Amerika dan Israel yang begitu dahsyat. Tetapi setidaknya mereka berpikir bahwa mereka akan mampu membalas dan menimbulkan kerusakan pada lawan mereka. Dan mereka sangat mengandalkan HQ-9 untuk mewujudkan hal itu. Lagi pula, sistem ini seharusnya mampu mendeteksi ancaman udara yang datang dari jarak lebih dari 150 mil. HQ-9 seharusnya bisa mendeteksi jet Israel dan rudal Amerika beberapa menit sebelum menghantam, lalu menembakkan pencegatnya dengan cepat dan presisi untuk menanggulangi ancaman, menyelamatkan nyawa, serta melindungi infrastruktur penting. Sistem radar phased array memungkinkan HQ-9 mengunci dan melacak puluhan aset musuh sekaligus, memberi intelijen penting ke tim darat dan sistem lain, serta data bagi Iran untuk merencanakan langkah selanjutnya dan tindakan balasan. Rudal berkecepatan tinggi miliknya yang 4 kali lebih cepat dari suara dan dilengkapi teknologi navigasi serta pelacakan canggih seharusnya mudah mencegat serangan musuh atau menembak jatuh pesawat Amerika dari langit. Sebaliknya, HQ-9 menjadi hampir sepenuhnya tidak berguna sejak detik-detik pertama pertempuran. Semua itu terjadi karena kelemahan besar sistem ini, yaitu rentan terhadap peperangan elektronik. Menurut laporan dari berbagai media, Amerika Serikat mengerahkan pesawat Boeing EA-18G Growler untuk perang elektronik dalam upaya untuk mengacaukan radar dan pertahanan udara Iran. Dengan begitu, tercipta kantung dan jalur aman bagi jet dan pembom melintas tanpa takut ditembak. Banyak sistem pertahanan udara moden dirancang dan dikembangkan dengan mempertimbangkan peperangan elektronik, dilengkapi dengan langkah-langkah penanggulangan canggih mereka sendiri untuk menghadapi pengacauan atau gangguan sinyal. Namun, tampaknya HQ-9 benar-benar tidak siap menghadapi serangan tak terlihat seperti ini. Menghadapi gangguan elektromagnetik yang intens dari Growler, komunikasi sistem tersebut gagal. Mereka tidak mampu mencapai integrasi yang mulus dengan pusat komando mereka sehingga secara efektif menjadi buta dan bisu dalam sekejap mata. Dari situ, radar phased array yang sangat dibanggakan oleh sistem tersebut gagal berfungsi sebagaimana mestinya. Radar itu seharusnya mampu melacak 100 target sekaligus, namun bahkan kesulitan untuk mengunci satu saja. Sinyal gangguan memenuhi layar mereka dengan target palsu, sementara target yang sebenarnya berupa jet tempur F-35 dan rudal Tomahawk lolos tanpa terdeteksi. Buta, lumpuh dan tidak mampu mengidentifikasi target musuh dengan akurat, apalagi menembak ke arah mereka. HQ-9 itu tidak lebih dari sekadar tumpukan logam yang sangat mahal, tapi sama sekali tidak efektif, menjadi target mudah bagi pasukan Amerika dan Israel untuk dihancurkan kapan saja mereka mau. Dan ini bukan pertama kalinya sistem-sistem ini gagal memenuhi harapan. Sebelum membahas lebih lanjut, masih banyak informasi serupa. Jika Anda merasa The Military Show bermanfaat, jangan lupa berlangganan. Sekarang, kegagalan besar HQ-9 di Iran sebenarnya adalah kegagalan besar kedua yang mendapat sorotan luas sejauh ini. Pada bulan Mei 2025 lalu, Pakistan menghancurkan beberapa sistem ini untuk mempertahankan pangkalan dan infrastruktur pentingnya di lokasi-lokasi utama seperti Karachi dan Hur dari serangan operasi Sindor, India. Komandan Pakistan berharap bahawa HQ-9 buatan Tiongkok yang sangat dipuji akan cukup tangguh untuk menghadapi serangan rudal India. Mereka salah. Sama seperti Israel dan Ampaikan Eras yang berhasil membombardir Iran, meskipun jaringan pertahanan udaranya berlapis, militer India juga berhasil menyerang banyak target di berbagai wilayah Pakistan, menghancurkan pertahanan musuhnya dengan relatif mudah. India memanfaatkan teknologi peperangan elektronik Israel secara cerdas untuk mengacaukan radar dan komunikasi Pakistan, sehingga setidaknya beberapa sistem pertahanan udaranya, termasuk HQ-9, menjadi tidak berguna. India kemudian melanjutkan dengan serangan drone kamikaze dan serangan rudal jelajah supersonik BrahMos yang menyebabkan kehancuran besar-besaran. Jika klaim Tiongkok tentang HQ-9 benar, maka semua ini seharusnya tidak terjadi.
HQ-9 seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk mendeteksi ancaman yang datang dari jarak jauh lalu meluncurkan rudal berkecepatan tinggi untuk menghancurkannya. Sebaliknya, layarnya dipenuhi dengan gangguan, radar-radarnya menjadi buta, dan rudalnya gagal diluncurkan karena tidak ada target yang jelas untuk dibidik. Setelah insiden itu, mereka yang ingin membela sistem Tiongkok bisa saja berargumen bahwa hal tersebut terjadi karena kesalahan operator atau karena HQ-9 ditempatkan di lingkungan yang asing, sangat berbeda dari lingkungan operasional yang semula memang dimaksudkan untuknya di Tiongkok. Namun sekarang, HQ-9 telah gagal bukan hanya sekali, tetapi 2 kali di 2 lokasi yang sangat berbeda melawan 2 kekuatan musuh yang sangat berbeda. Hal itu tidak bisa begitu saja dimaafkan atau dianggap sebagai insiden yang disayangkan. Sudah jelas terlihat bahwa pertahanan udara ini, meskipun dengan segala omongan besar dan komentar membanggakan yang membuatnya terdengar begitu mengesankan, ternyata sama sekali tidak layak untuk digunakan. Sebagian hal ini terkait pengalaman. Sistem pertahanan udara terbaik adalah yang telah terbukti dalam pertempuran nyata berulang kali. Kuba besi Israel misalnya, telah bertahan dari berbagai serangan musuh selama bertahun-tahun, melindungi jutaan orang di kota seperti Yerusalem dan Tel Aviv, serta mencegah kerusakan besar. Sistem Patriot Amerika Serikat juga telah terbukti sangat efektif setelah melewati ujian nyata dalam Perang Teluk pada awal 1990-an, kemudian digunakan secara luas selama invasi Amerika Serikat ke Iraq pada tahun 2000-an dan berbagai konflik lainnya. Sistem ini telah digunakan dalam Perang Rusia-Ukraina, membantu Ukraina mempertahankan kota, wilayah, dan situs militer dari serangan rudal Rusia. Karena sistem ini telah banyak digunakan dan berpengalaman, tersedia banyak data tempur relevan yang bisa dimanfaatkan operator untuk merumuskan strategi masa depan dan meningkatkan nilai pertahanan udara ini. Hal ini memungkinkan sistem seperti Patriot dan Iron Dome berkembang seiring waktu menjadi lebih kuat, cerdas, dan efisien. HQ-9 sebaliknya memasuki arena pertahanan udara tanpa pengalaman berarti di luar lokasi uji coba yang sangat terkontrol seperti yang ada di Gurun Taklamakan, Tiongkok. Sistem ini mungkin telah membuktikan diri mampu menembak jatuh drone yang lambat dan terbang di lintasan yang sudah diprogram. Namun, ini jelas berbeda dengan menghadapi konflik nyata di mana musuh bisa memakai berbagai senjata melawan Anda. Dengan rudal dan drone yang datang dari segala arah, serta sistem EW tercanggih yang melakukan segala cara untuk menetralkan kemampuan ofensif Anda. Dihadapkan pada keras dan sengitnya medan perang nyata di Pakistan dan Iran, HQ-9 terbukti kurang memadai. Ini seharusnya jadi perhatian besar bagi negara-negara yang telah berinvestasi pada perangkat keras militer Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir dan jumlahnya banyak. Memang, data terbaru dari Stockholm International Peace Research Institute yang merupakan salah satu lembaga penelitian terkemuka dalam hal data konflik dan pengeluaran militer menunjukkan bahawa Tiongkok bertanggungjawab atas sekitar 6% ekspor senjata dunia. Peta menunjukkan bahawa puluhan negara di berbagai benua telah membeli senjata dan sistem pertahanan Tiongkok dalam jumlah yang bervariasi dalam beberapa waktu terakhir. Itu termasuk hampir seluruh Afrika serta sebagian besar wilayah Asia dan beberapa negara di Eropah serta Amerika juga. Beberapa negara hampir sepenuhnya bergantung pada Tiongkok untuk pertahanan mereka. Pakistan misalnya adalah pelanggan terbesar Beijing, menyumbang 63% dari ekspor senjata Tiongkok dari tahun 2020 hingga 2024. Negara-negara lain mulai dari Myanmar dan Bangladesh di Asia hingga Nigeria dan Aljazair di Afrika juga telah membeli dalam jumlah besar drone, tank, pesawat, kendaraan lapis baja, rudal dan senjata ringan dari Tiongkok. Bagi banyak negara ini yang tidak memiliki anggaran militer besar seperti negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Jerman, membeli dari Tiongkok sangat masuk akal. Sistem buatan Tiongkok umumnya lebih terjangkau dibanding produk Amerika, Eropah atau Rusia. Dan Tiongkok piawai mempromosikan inovasi dengan klaim dan spesifikasi teknologi yang mengesankan. Namun setelah sistem HQ-9 buatan Tiongkok gagal bekerja sesuai harapan, pertama di Pakistan, lalu di Iran, negara-negara yang memilih peralatan Tiongkok yang lebih murah daripada alternatif barat mungkin kini mulai menyesali pilihan mereka. Banyak yang kemungkinan besar mulai menyadari saat ini juga betapa cacat, bermasalah dan tidak efisiennya peralatan-peralatan ini sebenarnya. Hal itu pada akhirnya bisa membuat beberapa negara mulai beralih dari mengimpor sistem senjata Tiongkok tambahan dalam waktu dekat dan malah beralih ke negara lain seperti Rusia atau negara-negara Uni Eropa untuk memperkuat pertahanan mereka.
Itu kabar buruk bagi Tiongkok dan bukan satu-satunya alasan cerita ini membuat Beijing khawatir. Dalam beberapa tahun terakhir, raksasa Asia ini gencar memamerkan investasi besar di bidang militer dan meningkatkan produksi senjata serta sistem pertahanan dalam negeri sehingga makin sedikit bergantung pada impor. Tiongkok sering memamerkan rudal terbaru dan inovasi militer di parade besar dan acara pertahanan. Bahkan memamerkan teknologinya untuk mengintimidasi negara yang berani menentang di masa depan seperti Amerika Serikat. Namun, tidak ada gunanya memamerkan sistem senjata jika ternyata sama sekali tidak berguna dalam kondisi pertempuran nyata seperti HQ-9. Memang, kegagalan besar seperti ini tidak memperkuat reputasi Tiongkok sebagai pemimpin dunia dalam bidang pertahanan, tetapi justru merusaknya. Tiba-tiba saja militer Tiongkok tidak lagi terlihat menakutkan atau mengintimidasi seperti yang selama ini mereka coba tampilkan. Sebaliknya, kelemahan-kelemahannya justru terbuka lebar untuk dilihat semua orang. Kelemahan seperti perakitan asal-asalan, komponen elektronik murahan, desain plagiat dan cetak biru tambal sulam mungkin tampak baik di atas kertas, tapi gagal di medan perang, tempat terpenting. Perang moden membutuhkan teknologi tinggi, integrasi sistem mulus, serta perangkat lunak secanggih perangkat kerasnya. Sistem senjata kini tak hanya punya daya hancur besar dan menembakkan hulu ledak dahsyat, tapi juga tahan terhadap taktik peperangan elektronik tingkat tinggi di seluruh dunia. Sayangnya bagi Beijing, tampaknya sistem senjata yang sedang mereka kembangkan tidak cocok untuk jenis pertempuran seperti ini. Mirip dalam banyak hal dengan Rusia, tampaknya mereka mulai tertinggal, masih berpegang pada filosofi yang sudah usang dan didorong oleh keinginan yang putus asa untuk terus-menerus menciptakan senjata yang lebih besar, lebih kuat dan lebih cepat daripada yang pernah ada sebelumnya. Namun menolak melakukan pekerjaan teknis yang dibutuhkan agar senjata tersebut benar-benar layak dipakai dalam konflik saat ini. Faktanya, secepat apapun rudal terbang, tetap tidak berarti jika tidak bisa andal menghindari pertahanan musuh. Selain itu, jangkauan sistem pertahanan udara atau jumlah target yang bisa dilacak tidaklah penting jika sistem tersebut tidak punya pertahanan EW kelas dunia dan teknologi penting lain untuk perlindungan saat pesawat seperti Growler mendekat. Inilah sebabnya mengapa kegagalan HQ-9 sangat penting. Bukan hanya karena mereka membiarkan rudal Amerika dan Israel menghantam target-target Iran, melumpuhkan pucuk pimpinan rezim negara itu dan menghilangkan sebagian besar pertahanannya. Ini juga tentang apa artinya hal ini bagi Tiongkok ke depannya. Kredibilitas negara itu sebagai pengekspor senjata telah terpukul keras. Selama bertahun-tahun ke depan, para pembeli akan melihat kembali insiden ini dan mempertimbangkan ulang setiap potensi investasi pada persenjataan buatan Tiongkok. Sekutu-sekutu akan makin sulit mempercayai mesin propaganda Beijing dan klaim luar biasa tentang sistem rudal serta pertahanan terbaru mereka. Di dalam Tiongkok sendiri, meskipun mereka mungkin tidak akan mengakuinya secara terbuka, para komandan negara itu perlahan tapi pasti akan menyadari bahawa sistem mereka sebenarnya tidak sekuat yang mereka klaim. Pada gilirannya, setiap operasi militer masa depan tentara pembebasan rakyat seperti kemungkinan perebutan Taiwan akan menjadi jauh lebih berbahaya dan berisiko. Mitos tentang dominasi militer Tiongkok telah hancur dan tidak ada jalan kembali dari sini. AS telah memperkenalkan senjata serangan udara baru yang membuat militer Rusia panik karena mereka tidak bisa menghentikannya. Ini bukan rudal hypersonic baru, senjata energi terarah atau sistem ultra canggih bernilai jutaan dolar lainnya, meskipun Rusia juga khawatir dengan versi terbaru dari sistem-sistem tersebut milik Amerika Serikat. Sebaliknya, senjata yang dimaksud, drone serang sekali pakai Lucas, adalah salah satu senjata serang termurah dalam gudang senjata besar milik Amerika Serikat. Dan Rusia sebenarnya sudah memiliki versi sejenis buatan sendiri yang sudah mapan. Namun, Lucas memiliki fitur yang bisa menjadi faktor penentu dalam perang di Ukraina dan juga dalam bentrokan besar antara Rusia dan Amerika Serikat atau NATO. Menyebut Rusia khawatir tentang hal ini jelas meremehkan keadaan. Jadi, mari kita lihat lebih dekat pada Lucas, fitur khusus itu dan bagaimana hal itu bisa mengubah wajah peperangan seperti yang kita kenal selama ini. Pertama, Lucas adalah singkatan dari Low Cost Uncrewed Combat Attack System. SpectreWorks, kontraktor pertahanan inovatif AS di Arizona, menciptakan tambahan terbaru untuk jajaran senjata tanpa awak canggih milik Amerika Serikat.
Lucas debut Tempest saat serangan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari setelah diperkenalkan pada Juli sebelumnya dan dipamerkan pertama kali pada Desember. Sekilas, agak membingungkan mengapa Lucas membuat blogosfer militer Rusia begitu heboh. Drone ini menambah jajaran pesawat serang tak berawak kelas ringan milik AS Teka-Teka yang terus bertambah, termasuk Raytheon Coyote, Anduril Roadrunner, Switchblade 600. Dan kalau mau dihitung juga, BAE Systems APKVS-2 yaitu kit konversi roket berpemandu laser untuk roket tanpa kendali 70 mm Hydra 70. Seperti sistem-sistem tersebut dan seperti namanya, Lucas dirancang sebagai senjata serang udara berbiaya rendah. Kapten Angkatan Laut Tim Hawkins menjelaskannya seperti ini. Dengan biaya sekitar $35,000 per platform, Lucas adalah sistem berbiaya rendah yang scalable yang memberikan kemampuan mutakhir dengan sebagian kecil dari biaya sistem jarak jauh tradisional Amerika Serikat yang dapat memberikan efek serupa. Tidak ada yang mengejutkan di sana. Perang di Ukraina telah menunjukkan dengan jelas rasio biaya untuk menghancurkan target yang tidak praktis ketika menggunakan rudal mahal kelas atas untuk menembak jatuh drone kamikaze yang jauh lebih murah. Sebuah rudal Tomahawk diperkirakan berharga $2 juta, rudal pencegat Patriot PAC-3 sekitar $4 juta dan rudal AGM-158 Jasmer seharga $1-2 juta. Bahkan drone Switchblade 600 pun harganya sekitar $120,000. Dibandingkan dengan itu, $1,000 untuk sebuah Lucas jauh lebih terjangkau. Mereka juga jauh lebih cepat diproduksi daripada rudal-rudal yang disebutkan sebelumnya, sehingga persediaan lebih mudah untuk ditambah dan diisi ulang. Jadi, bukan skenario penggunaannya yang begitu inovatif. Sebenarnya, secara sekilas, fitur paling mencolok dari Lucas tampaknya adalah bahawa ini merupakan contoh langka di mana AS Serikat melakukan rekayasa balik sistem senjata dari musuh utama. Musuh itu adalah Iran dan Lucas adalah versi rekayasa balik dari drone Shahid 136 milik Iran yang terkenal. Itu patut dicatat karena secara historis, biasanya justru sebaliknya yang terjadi. Sejak tahun 1970-an, Iran dilaporkan telah merekayasa balik rudal anti-tank Tufad miliknya dari rudal BGM-71 TOW milik AS. Keluarga rudal canggih Almas milik Iran dikembangkan dengan merekayasa balik rudal Spike MR buatan Israel yang berhasil direbut oleh Hezbollah di Lebanon selama Perang Lebanon tahun 2006. Iran juga diyakini telah membangun setidaknya 5 model drone yang mampu menghindari radar seperti Shahid 171 CMORG bertenaga jet dengan merekayasa balik drone Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Drone tersebut telah melintasi perbatasan dari Afghanistan dan mendarat di Iran pada tahun 2011. Shahid 136 hampir pasti merupakan hasil rekayasa balik yang dilakukan oleh Iran sendiri. Tampaknya drone ini berasal dari munisi loitering anti-radar IAI Harpy buatan Israel yang pada gilirannya berasal dari desain Jerman era 1980-an yang disebut DAR, singkatan dari Die Drone Anti-Radar atau Drone Anti-Radar. Sekarang, Amerika Serikat membalikkan keadaan dengan merekayasa balik kontribusi Iran yang paling banyak digunakan di peperangan moden, iaitu Shahid 136. Dan untuk semakin menegaskan ironi tersebut kepada Iran, penggunaan pertama Lucas dalam pertempuran ternyata justru melawan Iran sendiri. Pada bulan Mei 2025, Presiden Donald Trump memuji kualitas dan murahnya biaya produksi Shahid, menyebutnya sangat bagus, cepat dan mematikan. Dia mengkritik produsen Amerika Serikat karena tidak mampu memproduksi yang setara. Lalu, Amerika Serikat tampaknya mendapatkan versi rusaknya dari Ukraina dan melakukan rekayasa balik. Rusia telah menyiksa Ukraina dengan serangan besar-besaran menggunakan Shahid dan analog Jerin buatan dalam negerinya sejak tahun 2022. Namun, Ukraina telah menembak jatuh ribuan dan setidaknya satu Shahid utuh tampaknya telah dipindahkan ke Amerika Serikat. Hasilnya adalah Lucas, kurang lebih merupakan analog AS dari drone yang sama. Lucas pertama kali muncul sebagai desain drone Spectre Works yang disebut FLM-136. Angka tersebut jelas merujuk pada asal Irannya. Meskipun spesifikasi pasti dari Lucas belum dipublikasikan, FLM-136 memiliki jangkauan maksimum yang dinyatakan sejauh 444 mil laut dan dapat tetap terbang hingga 6 jam. Kapasitas muatan totalnya, tidak termasuk bahan bakar, adalah 40 pon dan drone ini melaju dengan kecepatan sekitar 74 knot dengan kecepatan maksimum hingga 105 knot.
Spesifikasi Lucas kemungkinan setara atau melebihi prototipnya, namun umumnya mirip dengan Shahid Iran dan Jerin Rusia, bahkan kadang lebih rendah. Sebagai contoh, ketika Iran memperkenalkan Shahid 136 pada tahun 2021, perkiraan jangkauannya adalah 940 hingga 1240 mil, 2 hingga 3 kali lebih jauh dibandingkan FLM 136. Dan Rusia kemudian telah memperkenalkan versi yang lebih canggih dari platform tersebut dari pabrik besar mereka di Alabuga, Tatarstan, termasuk Jerin 3 bertenaga jet. Itu berarti Lucas bukanlah sesuatu yang asing bagi Rusia. Rusia telah meluncurkan sekitar 50,000 drone Jerin Shahid ke Ukraina sejak tahun 2022 bagaimanapun juga. Jadi, apa sebenarnya tentang Lucas yang membuat para petinggi militer Rusia ketakutan? Singkatnya, Starlink. Setelah berita penggunaan drone Lucas oleh AES terhadap Iran menyebar, blogger militer Rusia membagikan rekaman uji coba peluncuran Lucas dari laut yang dirilis Pentagon pada Desember. Dalam peluncuran itu, Angkatan Laut Amerika Serikat telah menguji coba menembakkan drone Lucas dari kapal tempur pesisir kelas Independence USS Santa Barbara. Para blogger menyoroti kotak komunikasi khas yang ada di atas drone itu. Kotak itu jelas merupakan terminal untuk Starlink atau bahkan yang lebih buruk bagi Rusia, jaringan komunikasi satelit militer khusus milik Amerika Serikat yang dibangun di atas Starlink yang disebut Star Shield. Saluran telegram Rusia yang berpengaruh, Riba, yang memiliki lebih dari 1,5 juta pelanggan secara singkat merangkum kekhawatiran utama tersebut. Apa yang tak terelakkan telah terjadi. Terminal Starlink telah dipasang pada drone Amerika Lucas yang mirip Jerin, memungkinkan komunikasi yang tahan terhadap gangguan di mana saja di dunia di mana jaringan Elon Musk beroperasi. Apa artinya itu? Nah, menurut Ribar, efektivitas serangan drone musuh akan meningkat sekitar 10 kali lipat. Saluran yang terobsesi dengan perang juga sama khawatirnya. Apa yang kita lihat? Mereka menulis, sebuah antena penerima Starlink yang akan memungkinkan drone, jika tidak ditembak jatuh, untuk dipandu secara tepat ke targetnya sambil tetap terhubung hingga detik terakhir. Sekarang, Starlink sudah semakin menjadi kata yang membuat Presiden Rusia Vladimir Putin naik pitam. Starlink sudah lama menjadi inti dari komunikasi militer Ukraina, terutama di medan perang. Selama tahun 2025, Rusia semakin sering menumpang pada sistem Starlink, bahkan memperkenalkan drone Jerin yang dipandu oleh Starlink. Hal itu tiba-tiba berhenti ketika Starlink memutus konektivitas Starlink Rusia pada bulan Februari, mengakhiri eksperimen Rusia dengan sistem tersebut, menyebabkan kekacauan saat komunikasi runtuh dan menyebabkan serangan ofensif Rusia terhenti serta serangan balasan Ukraina yang gencar. Namun, meskipun sangat efektif sebagai alat komunikasi, dalam hal drone, nilai terbesar Starlink adalah drone yang dipandu Starlink, praktis kebal terhadap pengacauan sinyal. Sekarang, salah satu metode utama untuk melawan drone baik bagi Ukraina maupun Rusia adalah menggunakan peperangan elektronik atau EW untuk mengacaukan sinyal yang membimbing drone ke target mereka. Sinyal pengacau menyebabkan drone meleset, jatuh tanpa membahayakan atau bahkan dialihkan dan ditangkap oleh pihak lawan. Sebagian besar drone FPV dan drone kamikaze loitering yang lebih besar menggunakan GPS atau dalam kasus Rusia menggunakan padanan GPS-nya iaitu GLONASS untuk panduan. Jadi, baik Ukraina maupun Rusia, karena kebutuhan, telah menguasai seluk-beluk pengacauan anti-GPS lewat peperangan elektronik seperti ini dan terus-menerus menyempurnakan kemampuan mereka. Menurut spesialis peperangan elektronik Ukraina yang legendaris Sergei Bezgreznov, yang juga dikenal dengan nama sandi Flash, mereka, iaitu Rusia, telah menangkap semua jenis UAV utama kami sebagai trofi. Tentu saja, mereka mempelajari semua elektronik, sistem komunikasi di dalam UAV kami, dan sistem navigasinya. Namun, drone yang dipandu Starlink adalah mimpi buruk bagi sistem peperangan elektronik karena, seperti yang dikonfirmasi oleh blogger militer Rusia, drone ini jauh lebih sulit dijatuhkan dibandingkan drone yang dipandu GPS. Ini adalah masalah sinyal. GPS, GLONASS, dan satelit navigasi lainnya beroperasi di orbit menengah bumi atau MEO. Itu sekitar 12.500 mil di atas permukaan bumi. Ada juga jumlah satelit ini yang relatif sedikit di orbit, masing-masing 31 GPS, 24 GLONASS, 35 Beidou Tiongkok, dan 25 dari jaringan Galileo Uni Eropah. Dari jarak sangat jauh, mereka mengirim sinyal navigasi berdaya rendah lewat pita frekuensi sempit.
Saat sinyal-sinyal ini sampai ke permukaan bumi, sinyalnya sudah lemah dan itulah yang membuatnya relatif mudah untuk diganggu. Pengacau membuat sinyal di frekuensi yang sama sehingga menutupi sinyal GPS. Jika alat pengacau mengirim daya lebih besar dari sinyal GPS di penerima, alat itu bisa menenggelamkan sinyal GPS dan membuat drone keluar jalur atau jatuh. Di garis depan yang panjang seperti di Ukraina, Anda tidak membutuhkan alat pengacau sinyal besar untuk peperangan elektronik yang efektif di area yang luas. Itu bukan cara kerjanya. Yang Anda butuhkan hanyalah beragam alat pengacau yang cukup kuat untuk menenggelamkan sinyal GPS dan ditempatkan di sepanjang garis depan. Solusi Rusia adalah mengembangkan armada alat pengacau sinyal bergerak yang dipasang di truk seperti R330ZH, Zytel 1, RL257, Krushuka 4 dan RB341V Lear 3. Alat-alat ini terbukti cukup efektif melawan drone dan bahkan rudal berpemandu GPS seperti JDAM yang sinyalnya berada tepat dalam jangkauan Zytel. Itulah detail yang membuat acara militer ini menonjol dibanding saluran bertema militer lain. Berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari kawasan konflik terpenting di dunia. Sekarang, Ukraina terus-menerus mengubah frekuensi yang digunakan untuk mengarahkan drone. Begitu juga dengan Rusia, menciptakan tarik ulur tanpa akhir antara langkah dan langkah balasan saat kedua belah pihak saling beradaptasi. Terkadang drone di satu pihak memiliki keunggulan, sementara pihak lain mencari cara untuk menyesuaikan tindakan penanggulangan jamming mereka. Atau, seperti yang dikatakan Komandan Rusia Ishtuganov, musuh bermain dengan frekuensi. Kami mengonfigurasi ulang sistem peperangan elektronik kami. Musuh mulai mengganggu kami dengan peperangan elektronik. Kami beralih ke frekuensi lain. Semua ini dimungkinkan oleh sinyal lemah dari satelit MEO yang jauh itu. Tapi, Starlink adalah cerita yang sama sekali berbeda. Ini menjadi masalah bagi Rusia karena saat ini dan di masa mendatang, mereka tidak memiliki cara untuk mengatasinya. Itu tidak bisa di-jamming. Berbeda dengan satelit navigasi, Starlink beroperasi di orbit rendah bumi atau LEO. Satelit-satelitnya tidak berada ribuan mil dari bumi. Mereka mengorbit pada ketinggian sekitar 341 mil di atas bumi. Saat ini ada sekitar 10,020 satelit Starlink yang berada di orbit. Angka ajaib. 10,000 tercapai pada 17 Maret 2026 setelah roket Falcon 9 yang diluncurkan dari Space Launch Complex 4 Timur di Vandenberg Space Force Base, California, menempatkan 25 satelit lagi ke orbit. Starlink sebenarnya telah meluncurkan total 11,529 satelit sejak Mei 2019. Namun beberapa di antaranya merupakan pengganti wahana antariksa yang sudah tidak berfungsi dan telah keluar dari orbit. Satelit-satelit ini melaju mengelilingi bumi dengan kecepatan hampir 17,000 mil per jam, membentuk jaringan yang menyelimuti bumi dan menciptakan cakupan yang hampir merata di manapun Anda berada di permukaan planet ini. Hal ini menciptakan dua masalah besar bagi Rusia atau bahkan Iran, Tiongkok atau musuh lain yang ingin menjatuhkan drone yang dipandu Starlink. Pertama, setiap terminal Starlink tidak menerima sinyal dari satu satelit Starlink saja, seperti antena parabola model lama. Terminal tersebut terus-menerus berpindah-pindah ke unit yang berbeda dalam jaringan mesh saat mereka bergerak melintasi langit. Pada setiap saat, setiap terminal kemungkinan besar akan berpindah-pindah antara satelit dalam rentang waktu yang singkat. Itu berarti Rusia tidak hanya harus mengacaukan satu sinyal pada satu jalur saja. Mereka harus mengenai sasaran yang bergerak di atas jaringan yang juga bergerak. Kedua, karena satelit Starlink jauh lebih dekat ke bumi dibandingkan satelit GPS, sinyal yang diterima jauh lebih kuat. Rusia butuh alat pengacau lebih kuat untuk mengganggu dan menenggelamkan sinyal itu. Itu jelas masih dalam kemampuan Rusia untuk satu sambungan satelit, bahkan dengan sinyal lebih kuat. Tapi mencoba mengacaukan seluruh jaringan lebih dari 10,000 satelit yang bergerak dengan kecepatan lebih dari Mach 22 adalah masalah yang benar-benar berbeda tingkatannya. Pada titik ini, itu juga merupakan masalah yang nyaris tak bisa diatasi. Mengacaukan drone kini tak lagi soal memarkir truk pengacau di dekat garis depan. Anda membutuhkan armada besar jammer yang jauh lebih kuat, terutama jika terminalnya menggunakan antena directional dan pemrosesan sinyal moden, seperti yang kemungkinan digunakan oleh Lucas. Alih-alih mengacaukan sinyal lemah ke penerima tunggal, Rusia sekarang harus mengalahkan frekuensi hopping, tautan multisatelit yang terus-menerus berganti yang mengubah geometri sebelum Anda bisa menguncinya. Secara teknis, itu memungkinkan dalam skala besar, tetapi skala yang dibutuhkan hampir pasti jauh melampaui kemampuan Rusia untuk masa mendatang.
Peneliti militer Tiongkok mensimulasikan jumlah alat pengacau yang dibutuhkan untuk menekan konektivitas Starlink di Taiwan. Menekan jaringan kemungkinan besar akan jadi bagian penting dalam invasi Tiongkok yang sukses. Simulasi tersebut menyimpulkan bahwa dibutuhkan setidaknya 935 alat pengacau udara bertenaga tinggi yang tersinkronisasi dalam pola kisi yang optimal untuk sepenuhnya menekan cakupan. Sebagai alternatif, jika mengandalkan sistem berdaya lebih rendah, Tiongkok mungkin membutuhkan hampir 2,000 drone pengacau untuk mencapai efek yang serupa. Jika diterapkan di Ukraina, di mana garis depan membentang antara 500 hingga 750 mil Rusia, kemungkinan membutuhkan ribuan alat pengacau yang dipasang di truk hanya untuk menjangkau kedua sisi. Sekarang, pertimbangkan jutaan mil persegi di dalam wilayahnya yang harus dilindungi Rusia dari serangan drone jarak jauh Ukraina yang menggunakan Starlink, dan Anda bisa melihat betapa nyaris mustahilnya masalah ini untuk diatasi. Penggunaan modulasi spektrum SEBA oleh Starlink sudah membuat proses mengacaukan sinyal menjadi jauh lebih rumit dibandingkan dengan GPS. Teknik transmisi ini mendistribusikan sinyal ke berbagai rentang frekuensi dalam pola yang terus berubah berdasarkan kunci kriptografi yang hanya dibagikan antara terminal dan jaringan. Jadi, jika Anda salah pada satu bagian frekuensi, kemungkinan besar hanya akan mengenai derau. Meski Anda mengumpulkan banyak unit dan daya besar untuk mengacaukan semua frekuensi, Anda tetap harus menghadapi enkripsi dan pola modulasi berbasis kunci yang tak bisa diprediksi tanpa akses ke manajemen kunci dasarnya. Dan itu tentu saja sangat rahasia. Intinya adalah Rusia akan membutuhkan armada besar jammer yang jauh lebih kuat daripada apapun yang pernah mereka tunjukkan di Ukraina. Itu mungkin akan menelan biaya minimal ratusan miliar dolar. Bagi negara yang sudah kesulitan mendanai perangnya, itu kemungkinan besar hampir mustahil. Perlu diingat bahawa peralatan EW masih jauh dari kata hancur oleh Ukraina. Sinyal yang mereka pancarkan membuat mereka menjadi sasaran empuk serangan drone, rudal dan artileri Ukraina. Situs independen Oryx Spionkop yang melacak kerugian peralatan Rusia menggunakan metodologi konfirmasi visual mencatat setidaknya 94 sistem pengacau dan pengelabuan Rusia yang berhasil dilumpuhkan oleh Ukraina sejak 2022. Rusia harus mengeluarkan dana, sumber daya dan tenaga kerja besar untuk membangun sistem pengacauan yang diperlukan serta menjaga sistem-sistem itu aktif cukup lama agar efektif. Masalah-masalah ini akan semakin rumit jika Amerika Serikat menggunakan jaringan Starshield, bukan Starlink. Starshield adalah jaringan khusus yang dibangun oleh SpaceX khusus untuk militer Amerika Serikat pada tahun 2022. Juru bicara perusahaan menyatakan jaringan ini memberi keamanan dan enkripsi tambahan untuk pemerintah dan militer dalam operasi keamanan nasional serta memakai satelit milik dan kendali pemerintah Amerika Serikat. Jaringan ini mencakup setidaknya 183 satelit Starshield khusus yang dilengkapi dengan keamanan yang ditingkatkan, sensor pengamatan bumi dan muatan titipan serta komunikasi yang aman dan terenkripsi melalui infrastruktur Starlink yang sudah ada. Jika Amerika Serikat memakai koneksi Starshield di Lucas, tugas Rusia mengacaukan mereka akan makin mustahil. Enkripsi, autentikasi dan manajemen kunci pada Starshield dibuat lebih kuat dan dikendalikan dengan ketat sehingga pemalsuan menjadi jauh lebih sulit dan pengacauan sinyal menjadi jauh lebih mahal. Tapi bagi Rusia, situasinya masih akan menjadi lebih buruk, jauh lebih buruk. Karena bukan hanya drone Lucas yang harus dikhawatirkan Rusia. Koneksi Starlink atau Starshield bisa saja dipasang pada hampir setiap rudal dan drone dalam persenjataan Amerika Serikat selama tidak ada kendala aerodinamis. Bayangkan Tomahawk atau HIMARS terhubung ke Starlink. Orang Rusia sudah membayangkan ini dan sangat iri hanya membayangkannya. Seperti yang dikeluhkan oleh blogger militer Rusia, Russian Engineer, semua sistem serangan jarak jauh ini akan dapat dikendalikan di mana saja di planet ini dan mencapai presisi yang sama seperti drone FPV, bahkan bisa masuk melalui jendela. Ini bukan sekadar evolusi dalam urusan militer, ini benar-benar sebuah revolusi, catat postingan tersebut, dan sulit untuk membantahnya. Jadi, apa yang bisa dilakukan Rusia tentang hal ini? Selama bertahun-tahun, terus ada narasi menakut-nakuti bahwa Rusia sedang mengembangkan senjata anti-satelit untuk menghancurkan satelit musuh di orbit. Namun, meski senjata seperti itu ada, besarnya dan kecepatan jaringan Starlink membuat dampak berarti akan membutuhkan banyak waktu dan biaya.
Seperti yang dicatat oleh blogger Rusia terkenal Dmitry Kononikin, lupakan kisah-kisah Soviet tentang paku yang disebar di orbit untuk menyapu bersih konstelasi satelit. Itu mungkin berhasil melawan ratusan, tapi tidak untuk puluhan ribu satelit. Jadi, saat ini belum ada solusi dan kepanikan terasa nyata. Raibat menuntut agar Kremlin mulai mengembangkan cara untuk menghancurkan ribuan satelit Starlink sekarang juga. Hal ini harus didanai sebagai prioritas tertinggi. Namun, dari mana uangnya seharusnya berasal, mereka tidak menjelaskan. Terobsesi dengan perang memberikan prognosis yang suram. Jika dalam setahun kita tak temukan solusi untuk konstelasi satelit ini, keadaannya akan sangat buruk bagi kita, tulis mereka. Sejujurnya, Rusia telah bereksperimen dengan teknologi pengacau Starlink dan mungkin sudah mendapatkan beberapa keberhasilan. Pada tahun 2024, militer Ukraina mulai melaporkan gangguan pada koneksi Starlink dengan pejabat militer mengaitkan gangguan tersebut kepada Rusia yang sedang menguji berbagai mekanisme. Dokumen militer AS yang bocor mengungkap gangguan itu kemungkinan akibat sistem Tobol yang awalnya dibuat untuk melindungi satelit Rusia dari gangguan sinyal. Rusia juga tampaknya sedang mengembangkan sistem baru yang lebih canggih bernama Kalinka. Sistem ini secara khusus ditujukan untuk mendeteksi dan mengganggu sinyal ke dan dari satelit Starlink guna mengacaukan drone dan komunikasi militer Ukraina. Andrei Bezrukov, Direktur Pusat Sistem dan Teknologi Nerawak Rusia yang mengembangkan sistem itu, mengatakan kepada media pemerintah bahawa pembunuh Starlink juga bisa mendeteksi terminal komunikasi yang terhubung ke Starshield. Kita perlu menunggu apakah sistem ini efektif atau malah seperti tank Rusia. Respons paling efektif Rusia dan Tiongkok mungkin mengikuti pepatah, jika tak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah. Kedua negara itu tengah berupaya meluncurkan layanan sejenis Starlink mereka sendiri. Rusia sedang mengembangkan Zorky, pesaing Starlink dalam negeri, dengan produksi massal terminal yang dijadualkan dimulai pada tahun 2026 dan rencana untuk memiliki lebih dari 300 satelit pada tahun 2027. Tiongkok di pihaknya sedang mengembangkan teknologi anti-satelit berbasis laser dan gelombang mikro untuk melawan Starlink dan Starshield serta juga sedang mengembangkan beberapa konstelasi satelit skala besar. Jaringan Tianfan atau Thousand Sails Network telah meluncurkan sekitar 100 satelit dan menargetkan 15,000 satelit. Jaringan Guolwang atau Satnet saat ini sedang dalam tahap pengujian dengan rencana peluncuran 13,000 satelit. Dan jaringan Honghu 3 yang saat ini masih dalam tahap perencanaan diperkirakan nantinya akan memiliki sekitar 10,000 satelit yang beroperasi. Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat memang memiliki sistem kontra komunikasi, Meadowlands dan terminal modular jarak jauh yang dapat mengacaukan uplink dan downlink satelit milik lawan. Namun karena belum pernah menghadapi ancaman seperti Starlink dari Rusia dan Tiongkok, kemampuan sistem-sistem ini masih belum jelas. Kini, rezim Iran tak punya tempat bersembunyi. Dengan pertahanan udaranya hancur, Amerika Serikat meraih tingkat supremasi udara yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam operasi Epic Fury. Bagaimana kita tahu? B-52 ada di langit dan mereka terbang di atas daratan. Mereka menjatuhkan sesuatu yang Iran tak bisa pulihkan, lalu mengulanginya untuk memicu keruntuhan berantai. Ada bola api di atas Iran saat ini ketika B-52 memburu bunker terakhir Iran hingga musnah. Ini adalah perubahan besar dalam strategi udara Amerika. Hal ini diumumkan langsung oleh Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Dan Kane. Pada pengarahan 31 Maret di Departemen Pertahanan, Kane menyatakan Amerika Serikat sangat yakin atas supremasi udaranya di Iran hingga untuk pertama kalinya dalam kampanye ini mengerahkan pembom B-52 di daratan. Pembom era Perang Dingin yang mulai aktif 1961 ini memungkinkan Amerika Serikat melakukan serangan bom lebih intens ke bunker dan titik militer Iran dibanding sebelumnya. Dan mereka bisa terbang karena 30 hari pertama operasi Epic Fury telah berhasil menghancurkan jaringan pertahanan udara berlapis yang dibangun Iran untuk mencegah kedatangan platform udara seperti ini. Kane menjelaskan ini dengan jelas melalui pernyataannya. Dengan meningkatnya superioritas udara, kami berhasil memulai misi B-52 pertama di daratan yang memungkinkan kami menguasai musuh. Misi lintas darat ini menggunakan amunisi penghancur bunker GBU-31 dengan daya ledak dahsyat 2.000 pon. Bom-bom sedang dijatuhkan di lokasi-lokasi penting di Isfahan saat ini, seperti yang akan Anda ketahui jika terus menonton. BBC melaporkan para pengamat militer mungkin telah mendeteksi hal ini akan terjadi.
Disebutkan bahwa petunjuk tentang perkembangan terbaru dalam kampanye Amerika ini terlihat di RAF Beaufort, di mana pembom B-52 ditempatkan sebagai persiapan untuk serangan terhadap Iran. Beberapa hari sebelum Kane menyatakan hal itu, BBC melaporkan B-52 dan pesawat lain lepas landas dari pangkalan udara Inggris dengan JDAM yang kini terlihat dijatuhkan di Iran. AS juga telah beralih ke strategi penargetan dinamis, ungkap Kane, yang berarti bahwa semua pesawat mereka diberikan target baru saat mereka terbang, dan dalam beberapa kasus, mereka bahkan ditugaskan untuk menemukan dan menyerang target secara mandiri. Semua ini menunjukkan bahwa IRSS kini tak hanya unggul udara atas Iran, tapi telah mencapai supremasi udara. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya B-52 digunakan di Iran. Sejak awal operasi Epic Fury pada 4 Maret, Military Times melaporkan bahwa AESAC telah menggunakan pembom tertuanya untuk menyerang Iran. Kalau begitu, kenapa yang kita lihat sekarang jadi begitu penting? Jawabannya adalah, sesuatu yang telah mengubah Iran terlihat dari satu kata kunci yang dipakai Kane saat mengumumkan kedatangan lebih banyak pembom B-52 yang beroperasi di atas daratan. B-52 sebelumnya dipersenjatai dengan amunisi jarak jauh seperti rudal jelajah AGM-158 Jasmer, bukan bom penghancur bunker yang sekarang mereka jatuhkan di atas Iran. Ini berarti bahwa AS masih merasa perlu berhati-hati dengan pembom lamanya pada awal operasi Epic Fury. Mereka perlu menyerang dari jarak jauh, bukan berhadapan langsung. Kemungkinan yang terjadi sebelumnya adalah pesawat tempur siluman Amerika yang dilengkapi sensor seperti F-35 dan F-22 sedang mencari koridor udara yang aman untuk B-52 yang kemudian akan datang, menjatuhkan amunisinya dan terbang pergi sebelum pertahanan udara Iran mampu mengejar mereka. Sekarang situasinya berbeda. B-52 terbang di atas daratan, yang berarti mereka menembus wilayah udara Iran jauh ke wilayah daratan utama. Keunggulan udara yang dulu memungkinkan serangan B-52 kini telah berkembang menjadi supremasi udara, sehingga serangan di wilayah daratan ini bisa dilakukan. Ada satu kota di Iran yang paling merasakan dampak fase berikutnya penggunaan B-52 dibanding kota lain, Isfahan. Kota ini dikenal sebagai lokasi fasilitas nuklir bawah tanah yang pernah dibom Amerika Serikat dengan bom penghancur bunker berukuran besar. Yang paling terkenal, Amerika Serikat mengerahkan pembom siluman B-2 Spirit yang dipersenjatai dengan bom penembus besar seberat 30.000 pon untuk menghancurkan fasilitas nuklir Isfahan selama operasi Midnight Hammer pada musim panas tahun 2025. Fasilitas-fasilitas tersebut cukup bertahan sehingga membuat Isfahan menjadi lokasi yang kemungkinan besar menyimpan uranium yang telah diperkaya milik Iran yang bisa digunakan untuk membuat senjata nuklir. Namun di luar fasilitas nuklir tersebut, Isfahan juga menjadi markas bagi beberapa titik militer lainnya. Dan titik-titik inilah yang sekarang mulai menjadi sasaran pembom B-52 Amerika Serikat saat mereka bergerak lebih jauh ke wilayah daratan. Rekaman tersebut menunjukkannya. Muncul beberapa video dari Iran yang menunjukkan serangan bom yang memicu ledakan berantai di salah satu kota terpenting negara itu. AP News membagikan kompilasi beberapa video yang direkam saksi mata di kota itu. Selama lebih dari 40 detik, kita melihat hal yang sama berulang kali. Ledakan besar mengguncang bumi, mengirim bola api ke langit dan asap tebal membumbung. Kadang kita dapat melihat reaksi berantai ledakan, baik dari penjatuhan beberapa bom sekaligus maupun ledakan sekunder akibat amunisi yang hancur di darat. Amerika Serikat siap membagikan rekaman ini sendiri. Presiden ARX Donald Trump memakai akun Truth Social-nya untuk membagikan rekaman reaksi berantai serangan yang terlihat singkat di video AP News. Versi video yang lebih panjang ini bisa mengungkap jenis target yang diserang Amerika Serikat setelah B-52 dikerahkan di atas Isfahan. Dilihat dari ukuran dan sifat ledakan, bom Amerika tampaknya menghantam gudang amunisi bawah tanah yang diperkuat di kota utama Iran. Itu menunjukkan penggunaan bom penembus bunker yang akan kita bahas segera. Masih soal Isfahan, dugaan bahwa IRS menyerang gudang amunisi di kota itu dengan B-52 dikuatkan oleh fakta Isfahan memiliki kompleks rudal besar. Nuclear Threat Initiative menyatakan kompleks ini merupakan tempat perakitan dan produksi rudal terbesar di Iran, dibangun pada 1980-an dengan bantuan Tiongkok dan Korea Utara. Disinilah Iran mengembangkan sistem Shahab 4 yang diyakini banyak pihak di barat dirancang untuk menjadi kendaraan peluncur senjata jarak jauh Iran.
Nuclear Threat Initiative juga mengatakan bahwa Iran membangun rudal kelas M dan rudal Silkworm HY-2 buatan Tiongkok di Isfahan. Ini menunjukkan banyak amunisi peledak tersembunyi di bawah tanah kota Iran ini. Dan itu membawa kita kembali ke bom penembus bunker. Menurut Al Jazeera, AS tidak membatasi misi pengeboman B-52 mereka hanya di Isfahan, Teheran, dan beberapa kota Iran lain seperti Karaj yang memiliki banyak kawasan industri juga menjadi target. Sorotan utama adalah bom-bom bunker buster di atas Isfahan, kemungkinan besar bom-bom 2000 pon yang sudah disebutkan sebelumnya. Selain yang terlihat di rekaman yang telah kami bagikan, Al Jazeera melaporkan Serikat menjatuhkan beberapa bunker buster di pegunungan sekitar Isfahan, menyebabkan ledakan sekunder, kemungkinan karena amunisi dan rudal Iran ikut terbakar. Media yang sama menambahkan bahwa kampanye pemboman Amerika Serikat juga menargetkan bagian-bagian penting dari infrastruktur industri Iran, seperti pabrik baja, pabrik petrokimia, dan bahkan fasilitas nuklir. Jadi, AS beralih dari hanya menargetkan titik-titik militer menjadi menggunakan B-52-nya untuk menghancurkan sarana produksi milik Iran. Operasi Epic Fury berubah menjadi kampanye yang lebih menguras kekuatan dengan B-52 sebagai pusatnya. Namun, mereka juga bisa menjadi pusat hal lain yang mengejutkan semua orang. Sebelum membahas itu, Anda menonton acara militer. Jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan saluran ini. Kembali ke hal tak terduga di Isfahan. Sebelumnya saya bilang, Isfahan kemungkinan besar jadi tempat penyimpanan uranium yang diperkaya. Beberapa orang yakin Iran menyimpan uranium agar tetap bisa mengancam akan mengembangkan bom kotor nuklir. Iran memiliki hampir 1000 pon uranium yang sudah diperkaya hingga 60% isotop U-235, sehingga hanya perlu sedikit proses lagi untuk mencapai 90% pengayaan guna membuat senjata nuklir. Amerika Serikat tak ingin Iran punya uranium ini. Amerika Serikat sangat ingin melucuti kemampuan nuklir Iran, sampai-sampai muncul rumor bahwa Amerika Serikat sedang mempersiapkan kampanye darat yang berani dengan mendaratkan pasukan khusus di Isfahan. Rumor menyebutkan pasukan itu ditugaskan mengambil uranium Iran dari bunker nuklir bawah tanah di kota itu, lalu segera keluar, bukan untuk menguasai lokasi. Itu rencana berani dan sangat berbahaya. Setiap menit, pasukan AS Serikat di Isfahan membuat mereka rentan terhadap serangan rudal dan drone Iran. Disinilah peran B-52 penting. Ynet berpendapat efek ledakan yang menyertai serangan di Isfahan itu memang mencolok, namun bisa jadi itu untuk menutupi tujuan Amerika yang sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa yang kita lihat di kota sekarang adalah upaya terkoordinasi AS Serikat untuk mengubur uranium yang diperkaya, yang diyakini disimpan di Isfahan. Gagasan di sini adalah memakai bom penghancur bunker seperti yang dibawa B-52 untuk menghancurkan terowongan menuju lokasi penyimpanan uranium Iran. Jika AS berhasil, menurut Ynet, lokasi itu akan tertutup bagi Iran selama setahun atau lebih, sehingga AS tak perlu mengirim pasukan khusus untuk mengekstrak material berbahaya. Teori ini makin masuk akal jika dipikirkan lebih dalam. Bom penembus bunker yang buktinya kita miliki semuanya tampaknya menargetkan lokasi-lokasi bahan peledak seperti gudang amunisi Iran. Bom yang dirancang untuk meruntuhkan jaringan terowongan Isfahan akan jauh lebih sulit untuk dideteksi. Bom-bom akan menembus tanah dan meledak, menimbulkan efek jelas jika Anda dekat. Namun bola api besar tidak akan muncul ke langit saat terowongan runtuh. Anda hanya akan melihat asap dan puing-puing tanpa efek ledakan mencolok. Apakah serangan B-52 yang ramai diberitakan media itu bisa jadi hanya kedok? Tujuan sebenarnya Amerika mengirim B-52 ke Isfahan? Ynet tampaknya berpikir demikian. Mereka mengklaim bahwa pembom Amerika itu dengan hati-hati mengordinasikan serangan mereka sehingga terowongan runtuh tanpa menghancurkan uranium itu sendiri, yang menurut media tersebut sekarang terkunci di bawah 100 meter atau hampir 330 kaki batuan padat. Mungkin dalam beberapa hari ke depan akan terungkap bahwa Amerika Serikat telah meraih lebih dari hasil mengesankan yang sudah terlihat. Iran di pihaknya telah mencoba merespons gempuran B-52 Amerika di Isfahan. Dalam laporan tanggal 31 Maret tentang serangan tersebut, Times of India mengatakan bahwa Iran merespons serangan itu dengan meluncurkan rentetan rudal ke arah Israel, meskipun sebagian besar berhasil dicegat atau jatuh di area terbuka, dan belum ada laporan korban jiwa saat itu. Al Jazeera melaporkan hal yang berbeda dalam laporan tanggal 1 April yang menyatakan bahwa sebuah rudal balistik Iran yang diluncurkan ke Israel mengenai sasarannya melukai 16 orang dalam prosesnya. Iran tetap menunjukkan sikap tidak mundur meski pesawat B-52 melintas bebas.
Namun, realitas pesan itu dipertanyakan karena Amerika Serikat kini menyatakan Iran ingin gencatan senjata. Sebelum membahas itu, kita perlu menjawab bagaimana semua ini bisa terjadi. Penghancuran jaringan pertahanan udara Iran sudah banyak diberitakan. Kurang dari seminggu setelah operasi Epic Fury dan operasi Roaring Lion, pasukan pertahanan Israel melaporkan 80% sistem pertahanan udara Iran telah dihancurkan. Itu awal yang baik, tapi belum memadai untuk supremasi udara yang dibutuhkan dalam serangan B-52 di daratan seperti sekarang. Itu awal yang baik, tapi belum cukup untuk supremasi udara yang diperlukan bagi serangan B-52 di daratan seperti sekarang. Amerika Serikat dan Israel terus perlahan menikis. Pada 10 Maret, Kane melaporkan bahwa sebagian besar sistem rudal permukaan ke udara kelas atas mereka sudah tidak berpengaruh pada titik ini saat membicarakan pertahanan udara Iran dan menambahkan bahwa jet tempur Amerika Serikat sekarang bisa terbang dengan relatif bebas. Itu masalah serius bagi Iran. Kini pembom B-52 yang lebih lambat dan besar juga bebas bergerak karena jet tempur dapat menghancurkan pertahanan udara Iran yang canggih. Iran memiliki sistem pertahanan udara yang seharusnya bisa mengenai B-52. Bafar 373 yang dibangun sendiri oleh Iran memiliki jangkauan deteksi maksimum hampir 200 mil yang jauh di atas ketinggian terbang maksimum B-52 sebesar 50.000 kaki seperti yang dijelaskan oleh Army Technology. Baterai pertahanan udara S-300 PMU-2 yang dibeli Iran dari Rusia seharusnya juga mampu menargetkan pembom tua Amerika itu. Masalahnya, mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa karena hampir semuanya sudah hancur. Amerika Serikat kini sangat yakin dengan supremasi udaranya hingga B-52 bisa terbang kemana saja di Iran tanpa takut. Kami bilang hampir karena masih ada kantong pertahanan udara di Iran. Baik sistem darat maupun main pads, kantong-kantong ini tetap jadi ancaman. Namun, jet tempur yang terbang bebas tanpa hambatan sangat membantu. Dengan sensor, mereka bisa mendeteksi dan menghancurkan ancaman atau memberi informasi pada pilot B-52 tentang area di Iran yang harus dihindari. Jelas, Iran tak lagi punya pertahanan udara yang efektif di Isfahan. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan B-52 di kota itu adalah buktinya. Peningkatan B-52 mungkin juga berperan dalam serangan darat yang mulai terlihat. Program modernisasi radar yang dikembangkan Angkatan Udara Amerika Serikat untuk pembom tua itu sangat penting. Business Insider menyebut peningkatan radar B-52 membuatnya lebih efektif melawan teknik perang elektronik, sehingga satu lagi senjata pertahanan Iran menjadi tidak berguna. Penerbangan feri B-52 dengan radar baru pertama terjadi Desember 2025, sehingga pembom yang kini terbang di Iran kemungkinan sudah memakai sistem itu. Bagi Iran, ini berarti pembom yang seharusnya bisa dihancurkan pertahanan udaranya kini dapat terbang bebas karena jaringan itu sudah tidak ada. Itu sudah menjadi masalah ketika B-52 dikerahkan sebagai pembawa amunisi jarak jauh. Dengan muatan 70.000 pon pembom tertua Amerika ini mampu memberikan daya tembak terbesar dalam sekali serangan dibandingkan persenjataan udara Amerika Serikat lain. Namun sekarang, muatan besar itu dipadukan dengan fleksibilitas yang membuat B-52 begitu terkenal. Angkatan Udara Amerika Serikat sendiri menyatakan bahwa B-52 mampu meluncurkan jenis senjata paling beragam dari semua pesawat di inventaris Amerika Serikat, sekaligus mampu membawa lebih banyak. Bom gravitasi, rudal berpemandu presisi, JDAM, penghancur bunker, bom tandan, ranjau, dan bahkan hulu ledak nuklir dapat dimuat ke dalam pesawat raksasa ini. Jadi, dengan B-52 terbang di atas daratan, Iran tidak pernah tahu masalah apa yang akan dihadapinya berikutnya. Dalam operasi Epic Fury sebelumnya, digunakan amunisi jarak jauh, sedangkan di Isfahan akhir-akhir ini tampaknya digunakan penghancur bunker. Besok bisa saja berbeda. Tidak ada cara pasti untuk menebak sampai senjata itu benar-benar digunakan, dan itu jadi masalah besar bagi rezim Iran. Hal seperti inilah yang memang dirancang untuk dilakukan oleh B-52. Pesawat ini bukan yang paling mencolok di dunia. Tidak ada yang mengaguminya seperti F-35 atau B-2 yang ramping, bergaya, dan siluman. Tapi mereka adalah pisau bedah Angkatan Udara Amerika Serikat. B-52 adalah bola penghancur. Jika sebuah negara seperti Iran benar-benar tak punya pertahanan udara, bola penghancur bisa terus digunakan, memanfaatkan kemampuannya untuk ikut dalam penargetan dinamis operasi Epic Fury yang menurut Kane kini dijalankan AS Serikat. Iran tak punya pilihan nyata untuk menghadapi B-52 milik Amerika, dan disinilah kita mungkin melihat perubahan lain dalam operasi ini.
Tami telah sebutkan bahwa Presiden AS Serikat Donald Trump mengklaim Iran ingin gencatan senjata setelah tahu B-52 ada di langit. Dia menyampaikan di Truth Social bahwa Presiden rezim baru Iran yang lebih moderat dan cerdas dari pendahulunya baru saja meminta Arekas melakukan gencatan senjata. Trump menyatakan AS akan pertimbangkan gencatan senjata jika Iran buka kembali Selat Hormuz, sehingga misi B-52 akan berlanjut hingga saat itu. Namun ada kejutan, seperti saat Trump mengklaim negosiasi dimulai dengan Iran, padahal Amerika Serikat hanya bernegosiasi sendiri, rezim Iran menyatakan tak ada permintaan gencatan senjata. Pada laporan 31 Maret, AA menyebut Menlu Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya tak mencari gencatan senjata. Iran menginginkan penghentian total permusuhan, jaminan agar tidak ada serangan lagi di masa depan, serta kompensasi atas kerusakan yang dilakukan Airsat selama operasi Epic Fury. AS kemungkinan besar tidak akan menerima syarat itu, jadi pembahasan soal penghentian, baik gencatan senjata atau hal lain yang lebih permanen, masih terlalu dini. Atau mungkin tidak. Trump juga menyatakan mungkin tidak perlu ada kesepakatan apapun. Menurut laporan BBC pada 1 April, menyebut Presiden yakin negaranya bisa menyelesaikan tugas di Iran dalam 2 atau 3 minggu. Ini berarti AS siap mundur jika yakin Iran tak mampu membuat senjata nuklir, terlepas dari niat Iran untuk berunding. Kami telah membuat mereka mundur 15-20 tahun. Mereka tak punya angkatan laut, militer, atau angkatan udara, kata Trump, jadi hanya tersisa isu nuklir. Mungkin B-52 adalah jawaban untuk pertanyaan itu. Jika bom penghancur bunker mereka sudah digunakan untuk menghancurkan terowongan Iran seperti klaim Ynet, Iran mungkin tak bisa lagi mengakses uranium yang telah diperkaya. Serangan B-52 selama 2 atau 3 minggu lagi dapat menghancurkan fasilitas produksi, sentrifus, dan menyebabkan kerusakan lebih parah pada militer yang menurut Trump telah mundur puluhan tahun. Sekarang mungkin hanya B-52 yang tersisa untuk menghancurkan bunker terakhir Iran hingga musnah. Jika mereka sukses, kesepakatan itu tak akan banyak berarti bagi ICRX. B-52 bukan satu-satunya platform udara tua yang bisa dikerahkan AS di Iran sekarang setelah mereka menguasai udara. Pertahanan udara berlapis seharusnya jadi kunci keberhasilan Iran membatasi ICRX memakai pembom dan jet tempur siluman saja. Selain itu, akan ditembak jatuh. Tapi rencana-rencana itu sudah lama gagal. Sekarang AS memiliki AH-64 Apache dan A-10 Warthog yang beroperasi di Iran. Mereka menggempur militer Iran dengan serangan hebat, berperan dalam menghapusnya dari peta dengan serangan luar biasa yang tak pernah diduga Iran. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Karena ISIC telah mencapai supremasi udara di Iran. Jika Anda mengenal mereka, Anda pasti menyukainya, kata Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth pada 26 Maret saat menyatakan bahwa helikopter Apache dan A-10 Warthog terbang dengan leluasa di wilayah udara Iran. Dan helikopter tempur Apache melakukan misi serangan di dalam wilayah udara Iran dan di seluruh Selat Hormuz sesuka hati, tambah Heggs. Dan hal ini memberitahu kita bahwa Iran tidak punya cara pertahanan udara untuk menghadapi serangan udara Amerika Serikat. Pesawat ini sama sekali bukan pesawat siluman. Hegseth menyebut mereka pesawat lambat dan terbang rendah, terutama dibanding F-35 dan pembom siluman B-2 Spirit. Fakta itu saja sudah menunjukkan lemahnya pertahanan udara Iran. Pesawat dukungan udara dekat yang lambat dan terbang rendah seperti ini hanya dikirim saat musuh tak lagi punya pertahanan udara berarti, kata Hegseth. Dan meskipun ini mungkin terdengar seperti pernyataan yang berani, itu sebagian besar benar. Helikopter Apache dan A-10 bisa terbang karena operasi Epic Fury dan operasi Roaring Lion benar-benar telah melumpuhkan pertahanan udara Iran. Pada tanggal 5 Maret, Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel atau IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengklaim bahwa 80% sistem pertahanan udara Iran telah dihancurkan atau dilumpuhkan dalam 24 jam pertama sejak serangan terhadap negara itu dimulai. Artinya bagi Iran, mereka hanya tersisa dengan titik-titik pertahanan udara yang terisolasi, seringkali tidak lebih dari tentara yang mengoperasikan sistem pertahanan udara yang dipanggul untuk merespons serangan yang selesai lebih cepat daripada kemampuan mereka untuk bereaksi. Pertahanan berlapis Iran telah dibuat hampir tidak relevan oleh Amerika Serikat dan Israel. Namun komentar Zamir tidak menggambarkan seluruh cerita. Masalah pertahanan udara Iran telah ada sebelum operasi Epic Fury dan operasi Roaring Lion diluncurkan.
Sejak 12 Desember lalu, Forbes sudah melaporkan bahwa Iran menghadapi celah kritis dalam pertahanan udaranya terhadap Israel dan seperti yang kemudian kita ketahui juga terhadap Amerika Serikat. Mantan Presiden Hassan Rouhani mengkritik pertahanan negara, mengatakan langit Iran kini benar-benar aman bagi musuh dan daya tangkal nyata sudah tidak ada. Negara tetangga seperti Irak, Suriah, Lebanon, dan Yordania, wilayah udaranya dikuasai Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat dan Israel punya pangkalan dekat Iran, sehingga bisa masuk kapan saja, bahkan sebelum operasi Epic Fury dimulai. Itu adalah masalah. Begitu juga dengan fakta bahwa Amerika Serikat dan Israel sudah pernah mendominasi pertahanan udara Iran sebelumnya. Pada operasi Midnight Hammer Juni lalu, banyak pertahanan udara Iran hancur dalam beberapa jam, memicu perang 12 hari dengan Israel. Itulah masalah di balik masalah bagi Iran. Meskipun terdengar mengesankan, bisa menghancurkan 80% pertahanan udara negara itu. Alasan sebenarnya mengapa Iran gagal total mencegah A-10 dan Apache terbang di wilayah udaranya adalah karena pertahanan tersebut sudah dilumpuhkan sebelum pesawat-pesawat itu tiba. Saat operasi Epic Fury dimulai, menurut Army Technology, rezim Iran hanya memiliki sekitar 100 peluncur pertahanan udara tersisa. Peluncur ini tampaknya kecil kemungkinannya kompatibel dengan semua rudal yang diinginkan dan dibutuhkan Iran untuk melawan serangan udara AS Serikat. Iran sudah berada di pihak yang kalah sejak awal. Waktu sedikit lebih dari setengah tahun sama sekali tidak cukup bagi Iran untuk mengembalikan jaringan pertahanan udaranya ke kekuatan seperti saat Israel dan Amerika Serikat melumpuhkannya pada bulan Juni. Fakta ini membuat Apache dan A-10 kini bisa menghancurkan target militer di seluruh Iran. Jika Iran punya pertahanan udara, ini takkan terjadi. Apache adalah target mudah bagi pertahanan udara modern. Helikopter ini dengan ketinggian maksimum 20.000 kaki masih bisa dijangkau sistem pertahanan udara Rusia dan Tiongkok lama yang jadi bagian jaringan pertahanan udara Iran. S-300 misalnya, yang kita tahu ada di Iran, dikabarkan mampu menyerang target setinggi 19 mil di udara. Angka itu berlaku untuk S-300 versi modern, tapi tetap sekitar 5 kali lebih tinggi dari ketinggian maksimum Apache. Varian lama sistem ini pun dapat menembakkan rudal jauh melebihi ketinggian maksimum Apache. Fakta bahwa Apache bisa terbang di Iran saja menunjukkan bahwa Hexat benar soal pertahanan udara Iran. Setidaknya untuk sebagian besar, dia memang benar. Kita tak bisa abaikan bahwa 80% bukan 100%. Iran masih punya beberapa sistem pertahanan udara, tapi jenis dan lokasinya belum diketahui. Namun, seperti yang ditunjukkan Army Recognition, A-10 dan Apache yang beroperasi di Selat Hormuz membuktikan hal itu. Amerika Serikat telah menciptakan kantong besar keunggulan udara secara lokal, dan kemungkinan besar bisa menjaga jalur tetap terbuka dengan peperangan elektronik, pangkalan maju, serta menekan pertahanan udara Iran yang mencoba melawan pesawat Amerika Serikat. Keunggulan ini berkembang menjadi supremasi, sehingga Amerika Serikat semakin menguasai wilayah udara Iran. Sebelum membahas itu, mari fokus pada penggunaan A-10 dan Apache oleh Amerika Serikat di Iran. Pernyataan Hicks menunjukkan bahwa fokus utama keduanya adalah melakukan misi berulang di perairan Iran dengan perhatian khusus pada Selat Hormuz. Jika memang begitu, maka ini jelas merupakan platform yang memiliki kemampuan yang membuatnya sangat cocok untuk tugas tersebut. A-10 dengan lapisan titanium, sistem penerbangan cadangan ganda, kemampuan terbang rendah, dan tentu saja meriam GAU-8A 30 mm yang mampu menghancurkan baja, tampaknya memang dibuat khusus untuk tujuan itu. Untuk menghadapi kapal serang cepat Iran yang menargetkan kapal dagang di selat itu. Awalnya dirancang sebagai pembunuh tank untuk mendukung pasukan darat, A-10 kini menjadi platform serbaguna yang dikerahkan setelah pertahanan udara musuh dilumpuhkan. Kapal cepat dihancurkan meriam A-10, namun pesawat ini tetap berguna dan efektif menyerang target di daratan utama Iran. Kita telah melihat rekaman A-10 memakai meriamnya menghancurkan pangkalan milisi proksi Iran di Irak, jadi kita tahu pesawat ini bisa menyerang target di darat maupun laut. Serangan itu menunjukkan A-10 memakai meriamnya. Dalam serangan lain, pesawat ini kemungkinan menggunakan amunisi jarak jauh yang bisa dipasang pada pesawat tersebut. Ini adalah pesawat tempur yang dapat menembakkan rudal AGM-65 Maverick serta bom berpemandu laser dan GPS. Yang keduanya dirancang untuk diluncurkan dari jarak bermil-mil dari target yang dituju, sehingga meminimalkan ancaman dari pertahanan udara di sekitar target tersebut. Rudal IM-9 Sidewinder juga bisa dipasang di A-10, menjadikannya ancaman udara ke udara bagi drone dan pesawat lama Angkatan Udara Iran.
Kunci dari A-10 adalah fleksibilitasnya. Meskipun tugasnya di Selat Hormuz mungkin yang paling penting dalam hal menghilangkan salah satu pengaruh utama yang coba digunakan Iran untuk memaksa diakhirinya operasi Epic Fury, fleksibilitas A-10 berarti pesawat ini dapat digunakan di mana saja di Iran. Benar, pesawat ini memang rentan terhadap pertahanan udara modern seperti S-300, tapi keunggulan udara Amerika menjadi faktor utama di sini. Selama A-10 tetap berada di zona aman yang telah diciptakan oleh Amerika Serikat dan Israel, pesawat ini adalah mesin penghancur yang dipersenjatai dengan begitu banyak daya tembak sehingga setiap sasarannya pasti merasa kiamat telah tiba setiap kali mereka terkena serangan. Untuk helikopter Apache, mereka tidak sefleksibel A-10. Namun mereka dilengkapi rudal Hellfire dan meriam rantai 30 mm sehingga sangat berguna di Selat Hormuz. Apache cukup cepat untuk melacak dan menyerang kapal serang cepat Iran dan juga merupakan helikopter. Ini berarti helikopter ini dapat melayang dan terbang lambat untuk mengawal kapal Angkatan Laut Amerika Serikat dan kapal dagang yang melintasi selat itu. Operasi di wilayah udara yang diperebutkan berisiko bagi helikopter serang ini karena jangkauan, kecepatan, dan kerentanannya terhadap ancaman inframerah serta radar membuatnya jadi target. Tapi seperti A-10 Apache milik Amerika tidak terkena serangan. Iran memang tidak punya kemampuan untuk menyerang mereka. Hal ini bahkan lebih dari persentase yang sering disebut IDF membuktikan kendali atas langit Iran kini ada di tangan Amerika. Saat ini kita melihat kampanye intensitas tinggi yang diperkuat platform non-stealth. Dan inilah tepatnya hal-hal seperti ini yang kami bahas di acara militer ini. Jika Anda ingin lebih banyak wawasan seperti ini, jangan lupa berlangganan saluran agar tidak ketinggalan video. Pertanggal 25 Maret, Amerika Serikat telah menyerang setidaknya 10.000 target di Iran. Itu jumlah target yang diserang, bukan 10.000 amunisi yang ditembakkan. Kampanye udara ini begitu besar sehingga Amerika Serikat tak mungkin melakukannya hanya dengan beberapa jenis pesawat. Platform berkapasitas tinggi seperti pembom tua Amerika dan A-10 diperlukan untuk menjaga daya tembak berkelanjutan guna mendukung jet tempur dan pembom siluman melakukan serangan lebih terarah di Iran. Dampaknya terhadap militer Iran sangat menghancurkan. Para pemimpin tewas satu persatu, dimulai dari mantan pemimpin tertinggi Ali Khomeini yang jadi korban awal operasi Epic Fury. AS mengklaim bahwa 92% kapal Angkatan Laut Iran telah dinetralkan dan peluncuran misilnya turun 90% karena kampanye terkoordinasi untuk menghancurkan lokasi peluncuran misil mereka. Pusat komando dan kontrol mendapat serangan hebat, begitu juga dengan fasilitas produksi. Dan A-10 tampaknya menjadi pusat dari semua itu. Kapal cepat di Selat Hormuz harus menghadapi gabungan pesawat serang serbaguna dan helikopter Apache. Di darat, setiap titik militer yang tidak memiliki pertahanan udara, yang tampaknya sebagian besar memang begitu saat ini, kemungkinan besar sewaktu-waktu akan diserang A-10. Infrastruktur rudal Iran khususnya telah mengalami kerusakan parah akibat kekuatan udara Amerika Serikat. Pada 29 Maret, Washington Post menerbitkan citra satelit yang menunjukkan kerusakan pada beberapa lokasi peluncuran terpenting milik Iran. Setidaknya 29 lokasi peluncuran rudal balistik Iran telah lenyap dari peta sejak operasi Epic Fury dimulai, menurut media tersebut, yang sangat berkontribusi pada penurunan tajam peluncuran rudal Iran yang kita lihat sejak awal Maret. AS juga telah menyerang lokasi-lokasi yang sangat penting untuk produksi rudal balistik Iran. Ada seluruh jaringan lokasi seperti ini di Iran, yang semuanya diawasi oleh Kementerian Pertahanan Iran dan Korps Garda Revolusi Islam. AS telah menyerang 4 lokasi utama jaringan itu, semuanya memproduksi bahan bakar untuk rudal balistik yang ingin diproduksi Iran. Shahrut, Pachin, Hajir, dan Hakimiyah semuanya mengalami kerusakan yang bahkan lebih parah daripada yang mereka alami selama Perang 12 Hari Iran dengan Israel. Ini adalah sasaran yang tepat, bahkan rudal yang paling kuat sekalipun tidak akan bisa digunakan jika tidak memiliki bahan bakar dan peluncur. Karena pertahanan udara Iran melemah, pesawat A-10 Amerika dan lainnya terbang serta menjatuhkan bom dan amunisi jarak jauh ke pusat fasilitas seperti ini. Tapi ini bahkan menjadi lebih baik lagi untuk A-10. Apakah kamu ingat sebelumnya kita membahas bagaimana dasar-dasar untuk penghancuran jaringan pertahanan udara Iran telah dipersiapkan sebelum operasi Epic Fury dimulai? A-10 tampaknya telah terlibat dalam penghancuran sisa-sisa pertahanan udara Iran sejak hari-hari awal operasi Epic Fury. Army Recognition menyatakan bahwa kunci Apache dan A-10 bisa berada di Iran adalah karena Amerika berhasil membangun keunggulan udara sejak awal.
Platform siluman seperti F-35 dan B-2 Spirit menjadi sorotan utama selama beberapa hari pertama operasi karena mereka mampu terbang ke Iran tanpa terdeteksi untuk memberikan kekuatan tembak ke titik-titik militer penting. F-22 termasuk dalam gelombang awal karena kemampuan silumannya memastikan mereka tidak ditembak jatuh oleh pertahanan udara Iran. Semuanya masuk akal, kecuali kehadiran A-10 pada periode ini. Tapi yang terjadi adalah ISS mampu menggabungkan penggunaan platform siluman ini dengan perang siber dan peperangan elektronik atau EW untuk melemahkan pertahanan udara Iran, bahkan ketika sistemnya sendiri belum dihancurkan. Gangguan radar dan sensor Iran oleh AI Serikat, mulai dari operasi luar angkasa hingga pesawat EA-18G Growler dengan peralatan EW, menciptakan koridor sementara yang mengurangi ancaman pertahanan udara. Hal itu membuka jalan bagi A-10 dan kemudian Apache untuk masuk, menyerang target yang diperlukan, dan keluar lagi sebelum pertahanan udara Iran kembali aktif. Pendekatan ini juga memungkinkan A-10 digunakan untuk menyerang langsung pertahanan udara Iran, terutama unit yang telah dikompromikan oleh operasi siber dan EW. Ada tingkat ironi dalam pendekatan itu. Jenis platform yang seharusnya bisa dihadapi oleh pertahanan tersebut justru menjadi penyebab kehancuran mereka. A-10 dan Apache sekarang terbang dengan bebas di atas Iran yang menunjukkan bahwa superioritas udara yang telah kita bicarakan hampir berubah menjadi supremasi udara sejapi. Beberapa orang sudah berpikir bahwa itulah situasi di Iran, termasuk mantan Komandan Komando Pusat AS Serikat atau CENTCOM dan Direktur CIA David Petraeus. Kami tidak terlalu khawatir tentang pertahanan udara dan balistik Iran selama berada di luar jangkauan senapan mesin berat. Anda bisa menyerang mereka, kata Petraeus, menambahkan bahwa kita sudah punya supremasi udara, bukan sekedar superioritas udara. Menurut saya, orang harus berhati-hati memberi penilaian secara terbuka. Kehati-hatian memang penting. Jaringan pertahanan udara-udara Iran mungkin sudah tidak berfungsi, tapi mereka masih memiliki senapan mesin dan peluncur roket anti pesawat panggul, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Petinggi di rantai komando AS cenderung memilih klaim keunggulan udara daripada supremasi udara. Namun kenyataannya, di luar ancaman-ancaman yang terisolasi, Amerika Serikat bisa mengirim hampir semua platform udara yang mereka inginkan ke wilayah udara Iran dan hampir tidak menghadapi perlawanan sama sekali. Yang paling mampu dilakukan Iran hanyalah merusak pesawat I-3 Sentry Amerika, meski itu memerlukan serangan rudal ke pangkalan di Arab Saudi, bukan dari sistem anti pesawat. Mantan Komandan CENTCOM dan Jenderal Korps Marinir Amerika Frank McKenzie mungkin merangkum kondisi militer Iran saat ini dengan baik. Saya rasa kami mencapai tujuan yang ditetapkan. CENTCOM menjalankan rencana kampanye yang sudah dipersiapkan. Kami telah berhasil melumpuhkan pertahanan udara Iran sampai pada tingkat di mana saya berpendapat bahwa kami secara efektif memiliki supremasi udara di sebagian besar wilayah Iran. Dan hal itu memberi kami kesempatan untuk memburu rudal balistik, kata McKenzie kepada Institut Yahudi untuk Keamanan Nasional Amerika. Dua mantan komandan CENTCOM yang memakai istilah supremasi udara, bukan superioritas udara. Mereka mengungkapkan hal-hal yang tak diutarakan para petinggi militer Amerika Serikat. Di sini kita mulai melihat perubahan di Iran. AS akan memakai serangan udara, tetapi skalanya tidak akan sebesar yang sudah kita lihat sampai sekarang. Tidak perlu seperti itu. Sebagian besar infrastruktur militer Iran sudah diserang. Menurut McKenzie, lokasi peluncuran, penyimpanan, dan produksi rudal balistik Iran kini menjadi target utama. A-10 sangat cocok untuk menghancurkan target ini berkat amunisi jarak jauhnya. A-10 akan dikirim ke wilayah udara aman di dekat lokasi rudal Iran, di mana mereka akan meluncurkan persenjataannya dan kemudian kembali ke pangkalan. Mereka yang tidak terbang di atas daratan utama Iran akan menghadapi kapal cepat di Selat Hormuz bersama helikopter Apache yang disebut Hexet. The Wall Street Journal menyebut kedua platform ini sangat penting hingga memicu pertempuran untuk Selat Hormuz. AS kemungkinan butuh beberapa minggu untuk membersihkan selat dari lokasi rudal anti kapal, kapal cepat, dan aset militer Iran lainnya yang dikerahkan di sana. A-10 dan Apache beroperasi di sisi selatan selat, kata Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Kane. Sekutu Amerika juga menggunakan Apache untuk menangani drone serang sekali pakai, klaim Kane. Gabungkan kedua pesawat itu dengan jet tempur yang dikerahkan Amerika Serikat di Selat Hormuz, dan Anda mendapatkan kombinasi kekuatan tembak yang membuat Iran jauh lebih berisiko untuk melakukan blokade Hormuz. Lebih berisiko ya, tapi bukan tidak mungkin. Selat itu masih sangat diblokade. Hanya sedikit kapal dagang yang bisa melintas.
Presiden Trump memperpanjang tenggat Iran membuka kembali selat sepenuhnya sampai 6 April, sehingga kemungkinan akan ada lebih banyak serangan A-10 dan Apache minggu depan sebagai pengingat kekuatan militer Amerika Serikat di selat itu. Pertanyaan utamanya adalah, apakah Iran akan memenuhi tuntutan Trump? Jika itu terjadi, A-10 dan Apache telah menjalankan tugasnya untuk melemahkan posisi Iran di Selat Hormuz sampai rezim merasa tidak punya pilihan lain. Iran menyembunyikan sesuatu yang sangat berbahaya hingga Amerika Serikat harus mendapatkannya. Inilah salah satu alasan operasi Epic Fury diluncurkan dan tidak boleh dibiarkan. Uranium yang diperkaya disimpan di beberapa bunker bawah tanah Iran saat ini, dan ancaman besar ini bisa menjadi jalan menuju kehancuran nuklir. AS bersiap mempertaruhkan segalanya dalam satu misi di Iran yang bisa menyelamatkan Timur Tengah. Menurut Wall Street Journal, Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan opsi peluncuran kampanye darat di Iran untuk mengambil uranium yang diperkaya milik negara itu. Belum ada keputusan yang diambil, tetapi ada hampir 1.000 pon uranium ini di Iran. Membiarkan uranium tetap di negara itu memberi rezim Teheran opsi untuk memperkaya uranium lebih lanjut hingga cukup untuk membuat bom yang bisa menghancurkan pusat populasi utama di Timur Tengah. Trump tidak ingin mengirim pasukan. Dia mendesak penasihatnya agar persetujuan Iran untuk menyerahkan bahan nuklirnya menjadi salah satu syarat utama mengakhiri operasi Epic Fury menurut Wall Street Journal. Ada unsur-unsur dari hal ini dalam rencana 15 poin yang beredar di media, meskipun belum pasti seberapa akurat rencana itu dengan apa yang sebenarnya diinginkan Amerika Serikat dari Iran. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt memperingatkan wartawan agar tak langsung percaya pada rencana itu, meski independen melaporkan sumber anonim menyebut rencana itu sudah disampaikan ke Iran lewat Pakistan. Iran membantah dan menyebut AS bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Namun menurut independen, rencana 15 poin itu dan rencana lain yang diajukan Amerika Serikat untuk negosiasi gencatan senjata harus mencantumkan syarat mencegah Iran membangun senjata nuklir. Tuntutan Trump sangat jelas. Tutup fasilitas nuklir Iran, buka kembali bunker bawah tanah untuk inspeksi rutin. Yang terpenting, hentikan pengayaan uranium agar Iran tidak bisa berada di ambang memiliki senjata nuklir tanpa melewati batas. Trump telah menegaskan poin ini beberapa kali selama operasi Epic Fury, termasuk saat berbicara kepada wartawan dari Air Force One pada 30 Maret. Mereka akan menyerahkan senjata nuklir. Mereka akan melakukan semua yang kita inginkan, ujar Trump sebelum menambahkan ancaman dengan mengatakan, tapi jika mereka tidak melakukannya, mereka tidak akan punya negara. Mereka bahkan tidak akan punya negara. Ini bukan ancaman kosong dari Trump. Ini peringatan bagi Iran bahwa AISAC akan tetap dalam operasi Epic Fury hingga mendapat penyelesaian masalah nuklir yang diinginkan dengan cara apapun. Jika Iran tak menyerahkan uranium yang diperkaya, ARKC siap mengambilnya secara paksa dengan personel yang ada. Leavitt menjelaskan Trump diberi akses ke semua opsi yang tersedia, seperti disampaikannya dalam pernyataan. Tugas Pentagon adalah mempersiapkan berbagai opsi untuk panglima tertinggi. Ini tidak berarti Presiden sudah mengambil keputusan. Pentagon dan Komando Pusat AS Serikat menolak berkomentar dan tetap bungkam, menandakan sesuatu yang besar sedang dipersiapkan untuk Iran. Disinilah operasi Epic Fury berubah dari sangat serius bagi rezim Iran menjadi benar-benar menghancurkan. Operasi darat Amerika yang sukses di daratan utama akan menghilangkan alat pengaruh utama rezim itu untuk menekan dan mengintimidasi di geopolitik Timur Tengah. Kami akan segera menjelaskan operasi tersebut, namun pertanyaan utama adalah seberapa nyata ancaman nuklir Iran saat ini? Jawaban atas pertanyaan itu tergantung pada uranium yang diperkaya yang ingin disita Amerika Serikat. Menurut sebuah artikel tanggal 15 Maret dari Pusat Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi, Iran memiliki 440,9 kg atau sekitar 972 pon uranium yang telah diperkaya hingga 60% U-235. Itu penting karena U-235 adalah isotop uranium fisil yang memungkinkan pembuatan senjata nuklir. Agar 972 pon uranium milik Iran mencapai tingkat senjata, dalam arti dapat digunakan untuk membuat hulu ledak nuklir, uranium tersebut harus diperkaya hingga 90% U-235. Hal ini langsung memberitahu kita bahwa Iran belum benar-benar siap untuk membangun senjata nuklir. Kamu mungkin merasa itu masih lama,
karena Iran masih perlu 30% lagi U-235 untuk mencapai tingkat pengayaan yang ingin dicegah oleh Amerika Serikat dan Israel agar tidak dicapai Iran. Tapi disinilah masalah sebenarnya muncul. Bukan 60% itu yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat. Faktanya, Iran telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan untuk meningkatkan uranium yang diperkaya ke standar tingkat senjata. Pusat Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi bahkan menyebut Iran sudah 99% menuju ke sana. Sebagai bukti, mereka mengenalkan konsep kerja pemisahan yang sebenarnya adalah persamaan. Gabungkan jumlah sentrifus yang dimiliki Iran yang digunakan dalam proses pengayaan dengan lama penggunaannya dan daya pemisahan sentrifus tersebut, maka Anda akan mendapat gambaran tentang kesiapan Iran. Dengan menggunakan satuan kerja pemisahan atau SVU yang digunakan untuk menunjukkan jumlah kerja pemisahan yang dilakukan dalam proses pengayaan, Iran telah menyelesaikan 54.540 SWU. Berapa SWU yang diperlukan untuk naik dari 60% ke 90% pengayaan? 564, hanya sedikit lebih dari 1% dari pekerjaan yang sudah diselesaikan Iran. Iran sebenarnya lebih dekat dengan senjata nuklir daripada yang terlihat dari persentase pengayaan saja. Iran Watch bahkan telah memaparkan jadwal potensial dalam analisis kemampuan nuklir Iran pada Juni 2025. Rentang waktu ini membuat Trump dan Pentagon khawatir, terutama jika penggunaan bom penembus bunker di beberapa fasilitas nuklir Iran belum cukup untuk menghentikan sentrifusnya. Dengan anggapan sentrifus IR-1, Iran beroperasi seperti sebelumnya, meski sentrifus lain di bawah kapasitas maksimal, waktu Iran memperoleh senjata nuklir tetap sangat singkat. Laporan itu menyebut Iran hanya butuh 2 minggu untuk memperkaya uranium cukup bagi 5 hingga 8 senjata nuklir kecil. Hal itu juga berarti Iran akan menggunakan sekitar setengah dari uranium yang telah diperkaya hingga 60%, yang menunjukkan bahwa mereka dapat menggandakan persediaan tersebut dalam waktu sekitar 1 bulan. Untuk jumlah SWU yang dibutuhkan, Iran Watch menyebutkan ada di kisaran antara 480 hingga 768. Itu sejalan dengan perkiraan sebelumnya yang sudah kami bagikan, dan ini menjadi bukti tambahan bahwa Iran jauh lebih dekat dengan senjata nuklir daripada yang ingin dipercaya oleh banyak orang. Namun, ada beberapa catatan terkait perkiraan waktu ini. Iran memerlukan sentrifusnya tetap dapat diakses dan beroperasi, meski hal ini belum pasti. Bom penghancur bunker yang disebutkan sebelumnya telah menyerang fasilitas nuklir bawah tanah Iran, namun kita belum tahu apa saja yang selamat dan apa saja yang tidak. Beberapa ilmuwan meragukan seberapa dekat Iran dengan pengembangan senjata nuklirnya. Salah satunya dari Jeffrey Lewis, James Martin Center for Non-Proliferation Studies. Menurut artikel 11 Maret di Scientific American, Lewis menyatakan tidak ada bukti bahwa Iran hampir memiliki senjata nuklir. Lewis yang sama menunjukkan bahwa ISIS telah mengklaim telah sepenuhnya dan total menghancurkan kemampuan pengayaan utama Iran selama operasi Midnight Hammer yang diluncurkan pada musim panas tahun 2025. Ada pula pertanyaan tentang sejauh mana keahlian yang dimiliki Iran di dalam negeri untuk membantu rezimnya membuat bom nuklir. Namun, uranium yang diperkaya tetap ada. Selama uranium ada di tangan Iran, itu jadi masalah bagi Trump dan Timur Tengah. Kehancuran nuklir bisa saja mengancam beberapa negara teluk yang bersekutu dengan AS-REC jika Iran mampu membangun kembali fasilitas pengayaan yang katanya sudah hancur. Jadi bagi AS, langkah paling sederhana tampaknya adalah mengambil uranium yang sudah diperkaya 60% agar Iran tidak punya pilihan untuk memperkaya lebih lanjut. Di sini kita mulai melihat operasi Epic Fury bergeser dari kampanye udara ke misi darat. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang seperti apa misi-misi ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Kami sajikan gambaran lengkap, bukan sekedar berita utama. Tekan subscribe agar tetap terdepan. Jika AS melakukan operasi darat, tantangan utamanya adalah menemukan uranium Iran yang sudah diperkaya. Tampaknya sudah cukup jelas di mana Iran menyimpan bahan tersebut. Menurut Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi, kandidat yang paling mungkin adalah Isfahan dan Natanz. Keduanya merupakan lokasi yang pernah diserang Amerika Serikat dengan pembom penghancur bunker raksasa dalam operasi Midnight Hammer. Menurut Grossi, uranium Iran yang telah diperkaya kemungkinan disimpan di terowongan bawah tanah di lokasi pertama dan cadangan lainnya di lokasi kedua.
Dan di kedua lokasi tersebut, Iran dilaporkan memiliki sentrifus yang dapat digunakan untuk memperkaya uranium ini lebih lanjut hingga mencapai tingkat 90% U-235 yang dibutuhkan untuk bom nuklir. Buletin Ilmuwan Atom tampaknya setuju dengan penilaian ini dalam sebuah artikel pada 29 Maret, di mana mereka melaporkan gambar satelit dari situs nuklir di Isfahan. Yang menjadi perhatian khusus dalam foto-foto tersebut adalah sebuah truk besar yang dipenuhi dengan kontainer. Walau isi kontainer tak terlihat, waktu pengambilan gambar dan jenis muatan menjadi bukti tak langsung Iran memindahkan uranium yang diperkaya ke Isfahan. Berapa banyaknya masih belum jelas. Buletin itu berspekulasi bahwa itu mungkin seluruh muatannya, artinya persediaan di Natanz sudah tidak ada lagi. Hal itu sendiri menciptakan tantangan bagi AS Erek karena kurangnya konfirmasi berarti mereka masih harus mempersiapkan operasi darat untuk dua lokasi, meskipun hanya satu yang menyimpan uranium Iran. Kompleks terowongan bawah tanah di Isfahan juga masih cukup operasional. Seperti yang disarankan oleh Grossi, operasi Midnight Hammer tampaknya gagal menghancurkan terowongan-terowongan ini, dan potensi kompleksitas jaringan terowongan ini menciptakan tantangan lain yang harus dihadapi oleh operator Amerisas di lapangan. Ini bukan sekedar masuk terowongan. Ini tentang menelusuri terowongan-terowongan itu, yang mungkin dijaga oleh pasukan dan dipasangi jebakan untuk mencari tahu di mana uranium Iran disimpan. Apa yang bisa kita simpulkan sejauh ini adalah bahwa operasi apapun yang mungkin sedang dipertimbangkan oleh Pentagon dan Trump tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan infanteri standar. Pasukan khusus sangat diperlukan untuk misi sulit, mengeluarkan uranium Iran yang diperkaya dari terowongan bawah tanah. Dan operasi itu bisa menjadi semakin rumit karena kerusakan yang pernah terjadi pada jaringan-jaringan ini di masa lalu. Sebelum bahkan mempertimbangkan untuk menurunkan pasukan, Amerika Serikat harus bisa mengidentifikasi pintu masuk yang cocok di terowongan-terowongan tersebut dan memperhitungkan kemungkinan bahwa Iran telah menjaga pintu-pintu masuk itu serta bisa saja mencoba meruntuhkannya begitu pasukan AS Serikat tiba. Ini bukan hanya tugas pasukan khusus saja. Amerika Serikat membutuhkan tim pasukan khusus terbesar dalam sejarah untuk mengatasi semua rintangan ini. Menurut Times of Israel, Amerika Serikat mungkin butuh lebih dari 1.000 personel di Isfahan saja. Personel tersebut akan merebut lokasi, mengekstraksi uranium Iran, dan mempertahankan Isfahan selama diperlukan, sambil berpotensi menghadapi serangan rudal dan drone dari Iran, menurut media. Iran juga dilaporkan memiliki sekitar 200 kg atau sekitar 440 pon uranium yang diperkaya hingga 20% U-235. Jika Amerika Serikat memutuskan bahwa mereka juga perlu mengekstraksi uranium tersebut, maka waktu operasi akan bertambah karena beban yang lebih tinggi. Keberhasilan operasi ini sangat bergantung pada informasi yang dimiliki Amerika Serikat sebelum mengirim pasukan. Apa yang diketahui Amerika Serikat adalah berapa banyak uranium yang telah diperkaya yang dimiliki Iran dan di mana uranium tersebut kemungkinan besar disimpan. Menurut Times of Israel, Amerika Serikat juga meyakini bahwa mereka telah mengidentifikasi titik akses sempit ke Isfahan yang dapat digunakan untuk mengambil uranium yang telah diperkaya tersebut. Apakah Iran mengetahui di mana titik akses spesifik tersebut masih menjadi perdebatan, karena pengetahuan itu memberi Iran kemampuan untuk memasang jebakan di titik tersebut. Namun mungkin hal terpenting yang diketahui Amerika Serikat, atau setidaknya diyakini mereka ketahui, adalah bahwa negara tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan operasi semacam ini. Jika Trump memutuskan mempertaruhkan segalanya, ini bisa menjadi salah satu operasi khusus paling mengesankan yang pernah ada. Kemungkinan besar, beginilah wujudnya. Upaya merebut uranium Iran harus diawali pasukan khusus yang diterbangkan ke lokasi. Kita akan menganggap lokasinya di Isfahan karena itu tampaknya merupakan lokasi paling mungkin dari uranium Iran. Isfahan berada ratusan mil di pedalaman sehingga pendaratan amfibi tidak mungkin. Itu perlu dilakukan lewat penerjunan udara, namun pasukan Amerika Serikat pasti akan dihadang rudal darat ke udara dari manpads dan drone saat masih di udara. AS bisa saja melancarkan serangan udara ke Isfahan terlebih dahulu, meskipun seberapa efektif serangan tersebut terhadap sistem pertahanan udara yang ditembakkan dari bahu dan bisa disembunyikan di terowongan yang rumit masih harus dilihat. Tetap saja, pemboman udara kemungkinan besar akan terjadi. Mantan spesialis operasi di Marinir AS-REC dan Badan Intelijen Pertahanan, James Hackett, juga menyarankan bahwa pemboman ini mungkin menjadi alasan Divisi Lintas Udara ke-82 dan 2 unit ekspedisi marinir yang sedang menuju Teluk Persia akan berperan. Mereka akan dikerahkan untuk menggempur area sekitar Isfahan, kata Hackett, agar pasukan darat bisa masuk tanpa perlawanan, kemungkinan dalam kegelapan.
Iran akan mendapat petunjuk dari serangan udara ini, meski AS mungkin beruntung jika rezim Iran menganggap serangan itu hanya bagian terbaru dari operasi udara AS yang telah menyerang 10.000 target di Iran. Satu serangan lagi mungkin tetap diabaikan, bahkan di tempat sensitif seperti Isfahan. Setelah serangan pendahuluan selesai dan pertahanan udara serta drone dinetralisir, pasukan khusus Amerika Serikat mendarat. Pasukan tempur tersebut harus segera mengamankan perimeter yang juga bisa menjadi tugas bagi marinir Amerika Serikat dan pasukan lintas udara 82 saat pasukan khusus menembus Isfahan. Insinyur juga perlu dibawa ke lokasi bersama peralatan penggalian. Para insinyur juga akan bertugas memindai ranjau dan jebakan. Jalur ekstraksi yang jelas dibutuhkan, sehingga para insinyur kemungkinan masuk lebih dulu sebelum tim pasukan khusus, lalu bekerja sama menembus terowongan Isfahan. Proses ekstraksi pun dimulai. The Wall Street Journal memperkirakan ada sekitar 40 hingga 50 tabung khusus berisi uranium yang sudah diperkaya milik Iran. Semuanya mirip tabung scuba. Pasukan khusus Amerika diperlukan untuk mengidentifikasi tabung, sehingga tim operasi khusus yang memang dibentuk khusus untuk menyingkirkan bahan radioaktif mutlak diperlukan. Karena risiko kecelakaan, tabung-tabung harus ditempatkan dalam wadah pelindung saat transportasi guna mencegah kebocoran atau masalah eksplosif. Itu mencakup pengeluaran uranium dari terowongan Isfahan. Namun, uranium itu harus dibawa keluar dari Isfahan. Landasan udara dan pertahanan AS Serikat diperlukan untuk melindungi dari drone dan rudal Iran yang hampir pasti akan diluncurkan Iran ke pesawat yang mencoba meninggalkan Isfahan. Kabar baik untuk AIRIKS adalah bahwa pangkalan udara Syahid Fatampur berada cukup dekat dengan fasilitas nuklir Isfahan. Pangkalan itu juga harus direbut dan diamankan, lalu AIRISAT harus membawa uranium yang disita ke sana untuk dikeluarkan dari Iran. Alternatif lainnya adalah membangun landasan udara darurat di lokasi nuklir Isfahan. Namun, kedua opsi ini akan memperpanjang waktu operasi, dan keputusan AS Serikat kemungkinan besar tergantung kekuatan pertahanan pangkalan Syahid Fatampur. Serangan bom oleh marinir dan pasukan terjun payung Amerika Serikat yang sudah dikerahkan menuju Iran dapat melunakkan pertahanan pangkalan itu. Serangan darat juga akan lebih mudah dilakukan, karena AS hanya perlu mengamankan pangkalan itu tanpa harus khawatir mengevakuasi apapun darinya. Satu hal yang pasti, ini bukan operasi cepat, masuk lalu keluar lagi. Persiapan, jumlah uranium Iran, dan tantangan pengangkutan uranium yang disita membuat operasi ini bisa berlangsung berminggu-minggu, bukan hanya beberapa hari. Menurut laporan Wall Street Journal, operasi Epic Fury akan memakan waktu jauh lebih lama dari perkiraan awal Trump, yaitu 4 hingga 6 minggu. Dan Trump sudah menyatakan bahwa dia tidak ingin operasi itu berubah menjadi perang yang berkepanjangan. Namun AS memiliki semua yang diperlukan untuk melakukannya. CBS News melaporkan pasukan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat telah puluhan tahun berlatih operasi seperti ini, bahkan membangun lokasi pelatihan yang meniru terowongan di Isfahan dan tempat serupa. Sedangkan untuk apa yang terjadi pada uranium Iran setelah dikeluarkan, AESAS bisa menerbangkannya ke kapal-kapal di Laut Arab, sehingga uranium tersebut berada di luar jangkauan rudal balistik Iran dalam prosesnya. Pangkalan di Kuwait dan Irak Timur juga jadi opsi sementara, meski lokasinya tetap. Jarak tempuh yang lebih pendek diimbangi dengan fakta bahwa pangkalan-pangkalan ini lebih mudah menjadi sasaran rudal dan drone. Amerika Serikat juga harus menguasai udara di Isfahan agar pesawatnya bisa keluar masuk, serta menyiapkan pertahanan udara untuk menghadapi drone dan rudal. Jadi ini jauh dari operasi yang sederhana. Operasi pasukan khusus selalu rumit. Jika AS berhasil, ini bisa jadi misi khusus paling mengesankan dalam beberapa dekade, dan mungkin memang perlu. AS ingin Iran melepas uranium yang diperkaya. Jika tidak, Iran bisa mengancam negara-negara Timur Tengah dengan pemusnahan nuklir. Itu tidak dapat diterima oleh ASEC, dan pemerintahan Trump mulai terlihat lebih bersedia mengambil risiko besar demi mencabut kemampuan nuklir dari rezim Iran. Namun, AS bisa saja punya rencana berbeda untuk marinir dan pasukan terjun payung di Iran. Pulau Kart jadi target karena penghancuran pusat minyak utama Iran akan melumpuhkan ekonominya. Seperti apa operasi darat di pulau itu? Kami membahas itu, serta bagaimana penguasaan Pulau Kark bisa penting bagi situasi di Selat Hormuz dalam video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk subscribe ke kanal Militer IMI untuk melihat lebih banyak analisis kami tentang langkah-langkah berikutnya yang mungkin diambil Amerika Serikat dalam operasi Epic Fury. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.